Selamat pagi So Happy, Sobat Healthy Life Pizza Hut Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai So Happy, kembali lagi di pagi yang sangat cerah ini dengan saya Resa dan rekan saya Batman dalam program Healthy Life Pizza Hut Indonesia. So Happy, untuk memulai talkshow di pagi yang cerah ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Kami persilakan kepada Bapak Kusna, selaku area manajer Pizza Hut Restoran, untuk memimpin dan Yamcheers. PHD Press, silakan Bapak Kusna untuk memimpin doa dan Yamcheers. Kepada Bapak Kusna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Untuk mengawali acara ini, marilah kita berdoa, mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar. Amin. Dan apa yang nanti disampaikan bermanfaat buat kita semua. Dan mudah-mudahan kita juga kita dan keluarga selalu diberikan kesehatan. Untuk yang beragama Islam, silahkan aminkan yang nanti doa saya bacakan. Untuk yang beragama lain, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa dhuhrina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma innaka ta'lamu syirri wa alaniyati faqbal madirati wa ta'lamu lahajati fa'tini su'ali wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiatan fil jasadi wa sihatan fil badani wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan wal afa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kusna boleh langsung dibantu Yamcheers Pak, plus PHD Fresh. PHD Press-nya ini kurang hafal nih PHD Press-nya Pak Batman gimana? Oke, nanti saya bantu ya. untuk PHD Fresh-nya. Ya. Oke. Yuk kita mulai untuk supaya lebih semangat kita yang dulu ya. Give me why. Why? You. Fresh. Terima kasih Bapak Kusna atas doa dan Yamcheers-nya.
Oh iya, So Happy. Kami mengingatkan jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Dan kami juga yang berada di sini tentunya sudah mengikuti protokol kesehatan dengan sangat ketat. Betul sekali Pak Batman, karena saat pandemi seperti ini kita harus selalu menjaga kesehatan ya Pak. So Happy, hari ini kita mengundang narasumber yang sangat luar biasa untuk memberikan edukasi kepada So Happy. Selamat pagi Bu Vera. Pagi. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir langsung di pagi hari ini ya Bu. Ya, terima Semoga kasih. sehat selalu Ibu. Ya, sehat-sehat semua. Iya Ibu. Oh iya So Happy, sebelum masuk ke materi nanti akan ada link Mentimeter di chat box dari Ibu Vera ya. Jadi mohon siapkan gadget masing-masingnya. Pastinya So Happy mau tahu dong apa saja yang akan kita bahas hari ini. Sebelum kita mulai, dimohon kepada Ibu Audrey selaku Training Manager dan Bapak Tirta selaku Head of Human Resource Development untuk memberikan sedikit sambutan kepada kita semua. Untuk Ibu Audrey, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Batman dan Ibu Resa. Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Yes. Ya, selamat pagi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita. Teman-teman, Bapak Ibu, kita masuk ke talk show kita yang berikutnya, yaitu talk show mengenai bagaimana Bapak Ibu dan kita semua punya bekal untuk mengasuh anak bagi orang tua yang bekerja. Karena saya tahu di Pizza Hut maupun teman-teman PHD, suami istri banyak sekali yang bekerja. Jadi teman-teman, ini adalah harapan dari kita di dalam tema sleep, ya, ini tema sleep. Ya, kita udah dari grateful, ya, ini yang di belakang saya ada diet, exercise, sleep, dan nanti terakhir di hobi. Kita mau memberikan bahwa apa sih yang bisa kita sebagai orang tua lakukan, ya, supaya anak-anak kita bisa mendapatkan perhatian penuh. Saya tidak akan berpanjang karena nanti ada expertnya, yaitu Ibu Vera, nanti akan diperkenalkan, yang akan sharing kepada kita. Dan tolong teman-teman catat, teman-teman bisa nanti nonton kembali di YouTube channel kita, sehingga apa yang kita upayakan, kerja keras kita ini bisa benar-benar dirasakan untuk anak-anak kita. Nah, untuk itu saya akan memanggil Pak Tirta. Pak Tirta, silakan untuk memberikan sambutan mewakili HRD Division. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Audrey. Pagi semuanya Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia, apa kabar? Selamat Baik, pagi. Biasa. Terima kasih. Sehat-sehat semua ya Bapak Ibu ya. Jaga kesehatannya selalu. Itu yang terpenting buat kita hari-hari ini ya, menjalani tugas-tugas kita. Kami dari HRD mengucapkan terima kasih banyak buat kehadiran Bapak Ibu untuk bisa hadir dan bersama-sama dengan kita mendengarkan satu lagi kegiatan yang mungkin sangat bermanfaat buat kita ya, sangat bermanfaat buat kita secara individu maupun secara kita bekerja di perusahaan. Bekerja di perusahaan tidak terlepas dari kita juga sebagai orang tua, sebagai manusia individu yang memiliki keluarga besar ya, ada orang tua, ada saudara-saudara, lalu dan kita yang sudah berkeluarga tentunya punya anak-anak yang kita cintai ya. Nah, ini berguna banget untuk kita semua, bagaimana sih kita membalance semuanya sebagai individu, tapi kita bisa hadir pada saat-saat yang memang dibutuhkan, yang diharapkan oleh orang lain terhadap kita. Jadi memang tidak gampang, terutama kita semua yang sedang bekerja di Pizza Hut ini, yang luar biasa ya, super sibuk dan terus menghadapi berbagai macam tantangan, dan kita terus begitu banyak kegiatan-kegiatan yang menunggu kita, menanti kita di outlet maupun di tempat-tempat lain. So mudah-mudahan acara hari ini menambah
kemampuan kita semua, Bapak Ibu semua, untuk bisa membalance semua tuntutan yang Bapak Ibu hadapi ya, dan berharap ini menjadi informasi yang baik buat kita ke depan. Saya mengucapkan terima kasih buat semua teman-teman tim training, Mas Batman, Mbak Resa, Bu Audrey dan tim, Bapak-Bapak Ibu FTM, ada Pak Yusuf, Pak Dada yang saya nggak bisa sebutkan satu-satu, dan ada Bapak Ibu AN, ada Ibu Heni, dan teman-teman semua yang ada saya lihat di sini ada di AB Pura. Terima kasih sudah hadir. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan teman-teman di RSC, salam sehat semuanya. Juga semoga bisa bermanfaat buat kita yang ada di RSC. Juga buat teman-teman HRFs yang ada di area, ada Pak Ahmad, ada Bu Ade, dan teman-teman lain, Pak Ruli, dan rekan-rekan yang lain. So, terima kasih untuk hadir dan terima kasih untuk bisa terus mendengarkan acara ini. Semoga bisa dicatat beberapa poin dan bisa diterapkan. Dan mari, saya tidak berlama-lama, mari kita dengarkan penjelasan atau informasi yang akan Bu Vera sebagai psikolog yang hari ini akan menjelaskannya kepada kita. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tirta. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Audrey dan Pak Tirta atas sambutannya yang sangat luar biasa. So happy, di akhir acara akan ada pengumuman pemenang challenge sleep dengan tema Quality Time with Family. Lalu akan ada game Kahoot. Bagi yang beruntung akan mendapatkan total uang Rp450.000 dan nanti akan ada feedback melalui QR code yang bisa So Happy isi ya. Wow, banyak banget ya Pak hadiahnya hari ini. Jadi So Happy tetap ikuti talk show sampai akhir ya. Baik So Happy, langsung saja ya kita perkenalkan Ibu Vera Itabiliana Hadiwijoyo, SPSI. Beliau adalah psikolog anak dan remaja. Beliau memperoleh gelar sarjana psikologi dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia pada tahun 1999. Setelah lulus S1, Ibu Vera kemudian melanjutkan program profesi Fakultas Psikologi dan selesai tahun 2001. Saat ini Ibu Vera aktif menjadi psikolog anak dan remaja yang praktik di Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia, Rumah Anak Mandiri Depok, dan Klinik Brawijaya Kemang. Dan menjadi psikolog sekolah di Taman Bermain Kepompong. So Happy, di pagi hari ini Ibu Vera akan berbagi kepada kita semua. Nanti So Happy bisa bertanya kepada Ibu Vera melalui kolom chat. Ataupun nanti bertanya langsung kepada Ibu Vera. Langsung saja ya Pak, untuk Ibu Vera memberikan penjelasan sesuai tema talk show kita pagi ini, yaitu bekal pengasuhan bagi orang tua yang bekerja. Untuk itu kami persilakan kepada Ibu Vera untuk menyampaikan materinya. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Mas Batman tanpa Robin. Sama-sama Ibu. Oke, semangat banget ya pagi-pagi ini sudah di Pizza Hut, di Pizza Hut Margonda. MC-nya juga semangatnya luar biasa, antusiasnya jadi menular nih ke kita-kita semua. Semoga yang menonton seluruh Indonesia tetap semangat sampai akhir. Oke, baiklah, tadi saya sudah diperkenalkan, nama saya biasa dipanggil Vera, saya psikolog anak dan remaja, baru 21 tahun berpraktek. Baru ya, 10 tahun. 21 tahun masih baru itu. Dan saya juga seorang ibu, ibu pekerja, anak saya 2, usia 19 dan usia 12. Jadi hari ini kita sama-sama berbagi, saling sharing. Saya bisa sharing dari pengalaman saya di tempat praktek seperti apa, sekaligus juga sebagai orang tua seperti apa. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Oke, bisa langsung masuk ke materinya. Oke, jadi judulnya hari ini kita bekal pengasuhan anak bagi orang tua bekerja. Jadi sebagai orang tua bekerja,
kita tuh paling nggak harus punya apa sih gitu ya untuk mengasuh anak-anak kita gitu. Tapi sebelum masuk ke materi tadi sebetulnya sudah disebutkan sama Mbak Resa di awal bahwa ada pertanyaan-pertanyaan dulu nih buat Bapak Ibu teman-teman Pizza Hut di seluruh Indonesia yang sedang menyaksikan. Jadi siapkan gadgetnya. Akan ada link ke Mentimeter yang akan di-share oleh teman-teman di sini. Nah, ini silakan Silakan untuk masuk ke Sohebi bisa ketik w.menti.com dan masukkan kodenya 76496907. atau linknya bisa di-kopas di chat ya. Biar Boleh. Untuk linknya bisa diakses melalui kolom chat. linknya yang link pertama dulu aja yang share. Oke. Ada linknya di bawah page-nya. Nah, itu. Yang satu aja dulu. Nah, silakan diklik linknya, terus kita bisa masuk ke Mentinya, Mas. Oke, silakan Sohebi bisa diklik linknya dan langsung masuk ke Oh, Mentimeter. udah. Oke, udah masuk banyak ya Bu ya. Ya, tinggal di present. Wah, seperti teman-teman Pizza Hut nih. Iya. Oke, nah jadi yang pertama adalah tuliskan 1-2 kata untuk menggambarkan perasaan Anda sebagai orang tua bekerja. Oke, silahkan. Kita peserta ada berapa? 299 ya? Ya, Oke, kita harapkan palingnya 100 deh ini masuk deh. Ya, silakan tuliskan kata yang menggambarkan perasaan Anda sebagai orang tua bekerja. Mas Mepen apa? Kalau bisa isi di situ. Mbak Reza apa? Nggak apa-apa sama, karena kalau sama hurufnya akan lebih besar. lebih besar betul. Apa? Maksudnya, ayo dong. Luar biasa, Ibu. Luar biasa, oke. Tapi saya tertarik dengan was-was, Bu. Oh, itu ada was-was ya? Kalau saya sih bahagia Bu. Oh, bahagia, Ya. oke. Di situ. Itu ada bahagia, luar biasa, happy. Ada was-was ya? Itu Itu apa? Ada was-was. Ini kecil ya, sudah kelihatan semua. Sangat bersemangat, Bangga. ibadah dan ikhlas. Berat Oke. tapi manis, Bu. Oh, berat tapi harus. Berat sih, tapi semangat. Oke, nah ini lebih besar kelihatannya. Ini masih top ya, Bu. Bangga, luar biasa. Tanggung jawab. Ibadah, ikhlas. Luar biasa. Oke, ya wah yang was-was saya nggak bisa lihat tuh Mbak Reza. Oke, sudah 114, masih ada yang mau masuk, silakan. Supaya waktunya tidak terlalu lama, mungkin cukup ya teman-teman, makasih. Nah sekarang kita ada pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, silakan teman-teman jawab lagi, pindah slide-nya. Nah, sekarang dipilih ya, saya menjalani peran sebagai orang tua bekerja dengan baik. Saya menjalani peran sebagai orang tua bekerja dengan baik. Apakah itu saya banget? Wah, tuh ada yang pede. Saya banget. Kayaknya saya deh, nah ini ragu-ragu. Nah, Ibu-ibu kayaknya, Bu. yang mana yang saya banget ya? Ya. Yang ada yang bukan saya. Nah, ini silakan menilai diri masing-masing. Saya tuh sebagai orang tua bekerja, sebagai ayah yang bekerja, sebagai ibu yang bekerja tuh masuknya kategori apa sih gitu ya? Baikkah? Kalau baik ya berarti saya banget gitu ya. Ragu-ragu, oh kayaknya saya deh gitu ya. Kadang-kadang saya masih suka nggak peduli sama anak saya misalnya kayak gitu. Ya, terus atau bukan saya nggak tahu apa-apa tentang anak di rumah misalnya gitu. Waktu ada yang jawab di chat, jawabnya Saya Menti ya. Saya banget. Bapak Yudi Fauzi, saya banget ya, Pak. Oke, tadi yang sebelumnya masuk berapa jawabannya? 100 Ibu. Sekarang 129. Oh, oke, lebih banyak nih, lebih Lebih banyak. Oke, lebih banyak yang saya banget. Wah, ini bagus nih, ini tanda baik. Tanah baik ya Bu. Berarti orang tua bekerja di Pizza Hut optimis dan percaya diri bahwa dia sebagai orang tua bekerja yang baik. Oke, tapi kita lihat ya nanti ya. Oke, nah sekarang ada terima kasih teman-teman. Sekarang kita masuk ke Menti yang kedua, bisa di copy paste yang link keduanya. Bisa dibuka chat box-nya, so happy. Ada lagi ya.
Nah, silakan. Ini yang kedua, silakan masuk lagi ke mentinya. Ada pertanyaan khusus ayah dan khusus ibu. Jadi perhatikan dulu ya. Jangan sampai salah pilih ya, Bu. Ya. Jadi Yang untuk pertama saya dan ayah ibu, ya. dulu. Oke, bisa masuk ke mentinya. Masuk ke mentinya aja langsung. Oke, yang pertama itu pertanyaan untuk ayah dulu ya. Jadi yang ibu-ibu tahan dulu, tahan. Alhamdulillah. Sabar dulu ya, sabar. Oke, itu yang tanda panah. Nah, ini. Mana yang paling menantang bagi Anda? Ini buat ayah dulu yang jawab ya. Apakah pekerjaan kantor, pengasuhan anak, atau pekerjaan rumah? 100%. Yang mana yang paling menantang? Pekerjaan kantor, pekerjaan rumah, pengasuhan anak. Sebenarnya 50-50 ya Bu. Kalau dibilang pekerjaan kantor ya memang harus ya Bu. Ini nggak dinilai kok, jangan Nggak takut. dinilai. Jangan takut jawabannya. Apa yang paling menantang? Maksudnya? Bener Ibu, pekerjaan rumah. Pekerjaan Karena rumah. kita sehari-hari Ibu. Kita Oh, lakukan. oh. Kita kan istri. Apa yang kayak apa pekerjaan rumah yang menantang? Nyuci, Cipiring. baju, piring. Masuk anak. Pengasuh anak di situ beda lagi. Beda lagi Ibu Ya, ya. jadi pengasuh anak yang paling menantang. Iya betul. Oke, Mbak Reza. Oh nanti dulu ya, ini ayah dulu. Saya dulu. Anaknya berapa Mas Bu? Baru 2 Bu. Oh, Baru. mau 5 kan? Oh. Cukup 2. Sesuai program pemerintah Bu. Oke, ini agak lama nih masuknya nih, kayaknya menimbang-nimbang nih para ayah ya, gitu ya. Mana yang paling menantang bagi Anda, para ayah? Apakah mengasuh anak, pekerjaan rumah, atau pekerjaan kantor? Jawabnya nggak usah takut-takut Bu, ya, karena ini Bu, nomor itunya Bu, masuknya yang cepat. Jadi nggak tahu masuknya Bu. Yang paling atas, Bapak boleh www.menti.com untuk kodenya 67366870. Ada di paling atas. ya, atau Untuk bisa kode. langsung diklik di chat tadi Pak linknya. Oke, ini nggak ketahuan ya para ayah tadi dari sekian ratus ada berapa? Ada 61 orang, Bu. Ini 61 orang ya, kayaknya udah nih. Yang lain kayaknya ini, Bu, tegang. Oke, jadi buat para ayah yang paling menantang adalah pengasuhan anak 70%. Ya, sisanya 21% pekerjaan rumah, pekerjaan kantor. Wah, berarti pekerjaan kantor kecil nih ya. Tapi pengasuhan anak ini bukan anaknya yang nonton televisi ya, Bu, tapi ayahnya yang tidur biasanya. Makanya di situ mungkin menantangnya di situ. Oke, baik. Jadi buat ayah yang paling menantang adalah 70% adalah pengasuhan anak. Oke, sekarang yang ibu siap ya. Ibu pertanyaannya sama nih. Mana yang paling menantang bagi para ibu? Udah jawab loh ibu-ibunya cepet banget. Oke, silakan para ibu langsung masukkan jawabannya. Si anak juga ya ibu ya. Sama nih 70% juga. Ini bapak-bapaknya nggak usah jawab lagi ya, ini ibu-ibu aja. Tapi menarik loh, di pekerjaan kantor tadi ayah cuma di bawah 10 ya, kalau nggak salah. Iya Ya. betul Bu. Ini pekerjaan kantor buat ibu lebih besar. Sudah 67 orang yang menjawab ya. Oke, kurang lebih tadi ayahnya berapa? 70-an juga ya? Betul, Bu. 70 Bu. Oke, baiklah. Sama ya, kurang lebih ya. Jadi yang paling menantang adalah pengasuhan. Gitu. Mbak Reza yang mana? Aku belum nanya nih. Pekerjaan rumah, Ibu. Oh, pekerjaan rumah. Jujur ya, Bu. Anak nggak terlalu ya? Anak saya jauh. Oh, oke. Jadi cocok, Bu, temanya. Oke, baiklah. Terima kasih teman-teman Pizza Hut. Oke, bisa ditutup. Balik lagi ke materi, Mas. Oke, jadi kita bisa lihat di situ bahwa yang paling melelahkan adalah memang pengasuhan anak, gitu ya. Dan ini dialami sama oleh ayah dan ibu, gitu. Jadi nggak bisa tuh kita bilang, oh yang susah tuh kalau orang tua bocah ibunya aja, gitu. Ternyata ayahnya juga merasa mengasuh anak cukup menantang gitu ya, dan ini kurang lebih sama dengan penelitian yang pernah dilakukan bahwa
memang ayah dan ibu menghadapi tantangan yang sama, gitu ya. Bagaimana membalancekan antara waktu bekerja di luar rumah dengan di rumah itu sama. Gitu. Oke, terus juga kita bisa lihat ini juga dari penelitian yang sama saya ambil juga ketika ditanya bahwa ke orang tua mana sih yang paling bermakna gitu ya antara pengasuhan anak, senang-senang, tugas rumah tangga atau pekerjaan gitu ya. Ternyata banyak yang memilih yang paling bermakna tentu adalah pengasuhan anak gitu ya, itu yang paling bermakna gitu. Kalah loh dari kesenangan. Kesenangan tuh isinya jalan-jalan, melakukan hobi gitu ya. Alhamdulillah ternyata masih anak lebih penting daripada itu. Nah, tapi kalau ditanya mana yang paling melelahkan, ya juga pengasuhan anak gitu. Jadi ini adalah satu aktivitas yang di satu sisi bermakna, paling rewarding, paling bikin kita bahagia, puas gitu kalau hasilnya bagus gitu ya, tapi juga paling melelahkan. Gitu. Benar nggak? Betul banget. Lebih nggak capek sepedaan 5 kilo kan daripada suruh ngomong anak. Betul banget. Lebih ke situ Ibu. Oke. Ya. Ini kok nggak mau pindah slide-nya? Oke. Nah, jadi walaupun orang tua bekerja itu adalah suatu hal yang umum ya. Jadi orang tua bekerja umum gitu ya. Terus kita juga banyak lihat mungkin kasus-kasus di mana mungkin ada omongan alam gitu ya. Misalnya ada anak kenapa-napa gitu ya. Oh, orang tuanya kerja sih gitu ya. Gitu. Jadi ada pasti gitu ya. Ibunya kerja ya kayak gitu. Nah, tapi sekarang kita lihat dulu dampaknya sebenarnya apa sih dari orang tua bekerja ini gitu ya. Nah, ini yang sisi kiri yang kotak pink ini dikeluarin aja semua poin-poinnya. Jadi biar kelihatan semua. Yang kotak pink itu adalah yang negatif, ya. Yang kotak biru, yang kanan ini adalah dampak positifnya. Gitu. Jadi harus balance nih, gitu ya, bahwa memang ternyata orang tua bekerja itu bisa berdampak negatif dan juga bisa berdampak positif pada anak. Gitu. Ini saya ambil dari penelitian dan juga dari pengalaman praktek saya ya, gitu ya. Jadi yang pertama kita bahas yang negatifnya dulu ya. Jadi tumbuh kembang anak jadi terganggu. Gitu. Banyak anak-anak yang datang ke saya ke tempat praktek mengalami telat bicara, gitu ya. Speech delay. Speech delay itu banyak banget gitu ya, 10 tahun terakhir lah, gitu ya. Nah, terus waktu begitu ditanya, anak ini biasanya kegiatannya apa di rumah gitu. Oh, ternyata cuma sama mbak atau sama kakek neneknya, terus biar anteng ya dikasih gadget. Jadi stimulasinya sehingga tidak sesuai dengan tahapan usianya, sehingga itu mengganggu tumbuh kembang si anak gitu ya. Nah, itu terus juga ada lagi yang akibatnya adalah anak jadi tidak dekat dengan orang tua. Nah, ini biasanya yang seperti ini yang datang adalah ketika anaknya udah usia remaja, udah usia belasan gitu ya. Jadi orang tuanya datang saya, Bu, anak saya kok nggak mau cerita apa-apa ke saya ya gitu ya. Kalau ditanya jawabannya oke, ya udah gitu, oke gitu ya. Udahlah nggak usah tanya mama misalnya gitu. Ada yang bilang kayak gitu ya. Jadi nggak dekat dengan orang tuanya karena apa? Di usia-usia sebelumnya di mana anak butuh orang tuanya nggak ada. Gitu. Jadi banyak yang menggantikan nih, udah mbak, ada nenek, sehingga ketika misalnya ada suatu saat orang tuanya mau masuk, mau deket lagi, anaknya tinggal bilang, siapa kamu gitu ya, gitu kemana aja kemarin gitu. Jadi anaknya juga susah untuk membuka diri supaya orang tuanya dekat. Saya punya satu klien yang dia bilang bahwa orang tua saya itu adalah tugasnya bekerja aja gitu. Jadi ya mereka nggak apa-apa bekerja aja, saya nggak apa-apa. Jadi kan dia biasanya ngomong bahasa Inggris sih, klien saya itu saya ingat banget itu. I don't mind with that gitu. Saya nggak keberatan dengan itu. Udah mereka bekerja aja, tapi hidupku ya hidupku. Jadi dia nggak mau orang tuanya tahu banyak hidupnya dia, gitu ya, ikut campur hidupnya dia karena selama ini yang dia tahu ya orang tuanya bekerja aja, gitu dia sendiri. Jadi sampai se-ekstrim itu bisa terjadi. Gitu. Nah, terus ini juga poin ketiga. Nah, ini yang mesti diwaspadai juga ya. Jadi dampak negatifnya adalah anak menemukan media lain untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi banyak klien saya itu yang adiksi gadget, gitu ya. Adiksi gadget bisa dalam bentuk ketagihan main game, bisa ketagihan bentuknya nonton,
atau kenalan sama orang, chatting sama orang di sosial media. Saya punya kasus yang sekarang lagi sidang karena terlibat masuk ke kejahatan seksual. Jadi si anak ini chatting sama orang, nyaman, ngobrol, terus diminta foto apa, dia ikutin. Tapi itu usia berapa? Kelas 5 SD. Kelas 5. Berarti sekitar 12 tahun ya, Bu? 11 tahun. Itu. Nah, jadi saya ngobrol sama anaknya, gitu. Karena jadi sudah kejadian, sudah sampai kantor polisi, tapi terus ketahuan anak ini melakukan lagi, gitu. Dan itu kan jadi tanda tanya kan, ya, gitu ya. Saya tanya, kamu kan tahu ini sudah masuk kantor polisi, sudah diproses, kamu juga sudah dikasih konsekuensi, dihukum, nggak boleh gadgetnya diambil dan sebagainya. Tapi terus dia melakukan lagi, gitu. Kenapa sih, gitu? Kok masih mau, gitu ya, mengikuti apa orang itu bilang, gitu. Dia bilang, abis aku udah kenal lama. Dia baik kok, dia ngobrol gitu. Dia suka muji aku, oh, kamu cantik dan sebagainya gitu. Sedangkan ujian itu dia nggak pernah dapatkan dari orang tua. Gitu ya. Dia udah pun orang tuanya bekerja, ketemunya cuma malam doang, begitu ketemu cuma bilang, "Kamu kok begini sih? Kamu kok ini gini?" Jadi isinya kritik aja. Gitu. Nah, jadi anak ini mencari apa yang dia tidak dapatkan, tapi itu kebutuhannya dia di luar sana. Meskipun dengan orang tersebut tidak bertemu ya Bu, hanya tidak via chat. bertemu. Dan di luar sana di di media sosial itu banyak sekali orang-orang yang pura-pura baik, pura-pura perhatian sama anak dengan ada motif-motif tertentu gitu ya, dengan motif tertentu. Ada maunya seperti itu. Betul, mulai banyak sekali. Nah, oke, tarik nafas dulu, nggak semuanya negatif. Ada dampak positifnya kok gitu. Jangan habis itu, aduh saya resign aja deh, nanti saya dimarahin gitu. Ada dampak positifnya kok dari anak yang orang tuanya bekerja. Jadi anak lebih mandiri gitu ya, karena dia terbiasa sendiri gitu ya, terbiasa orang tuanya cuma kontrol dari jauh aja by phone atau video call gitu ya. Belajar peran dan tanggung jawab yang lebih luas. Jadi dia misalnya anak-anak yang orang tuanya di rumah mungkin terbiasa dilayani, tapi ini dia harus sendiri kan. Misalnya dia harus kayak anak saya contohnya gitu ya, dia pegang kunci sendiri, dia kalau pulang ke rumah tuh kadang di rumah nggak ada siapa-siapa, dia harus masak sendiri dan sebagainya. Jadi belajar peran dan tanggung jawab yang lebih luas sih gitu ya, harus jaga rumah kalau hujan dia harus apa yang dilakukan. Nah, itu kan juga belajar di situ. Nah, terus juga berdasarkan penelitian anak-anak yang dari orang tua bekerja ini lebih adaptif gitu ya, lebih mudah menyesuaikan diri gitu, karena ada yang mungkin ditaruh di daycare gitu kan, ada yang terus dititipin kemana, dijagain kakek neneknya, tante, bude dan sebagainya. Jadi anak ini jadi bertemu dengan lebih banyak orang sehingga dia terasah tuh kemampuan adaptasinya gitu. Nah, jadi kan ada dua sisi nih, negatif dan positif. Tentu kita sebagai orang tua bekerja pengennya yang kotak biru aja kan yang ada. Betul. Nah, apa nih yang menentukan? Pengalaman saya sebagai psikolog menerima anak-anak yang bermasalah datang gitu ya. Ternyata anak yang bermasalah itu bukan ditentukan oleh orang tuanya bekerja atau tidak. Ada yang ibunya di rumah saja gitu ya. Sosialite, arisan, pengajian saja gitu ya, nggak bekerja tetap aja ada masalah. Itu dari garis besar Ibu ya. Nah, jadi apa yang menentukan gitu ya? Apa sih yang menentukan? Yang menentukan adalah ini, komitmen. Komitmen menjadi orang tua. Komitmen yang bikin kita menyadari bahwa oh ya, saya masih punya tanggung jawab di rumah. Anak-anak menunggu saya. Jadi mau secapek apapun bekerja, tetap harus ingat di rumah ada anak-anak yang menunggu, yang butuh kita. Gak bisa kita bilang, kan ada ininya, ada mbaknya, ada neneknya, atau misalnya kalau bapaknya bekerja kan ada ibunya. Nggak bisa. Semua orang di sekitar anak tuh mengambil porsi masing-masing dan itu nggak bisa digantikan. Jadi yang penting ini adalah komitmen bahwa ya saya sebagai orang tua itu aja dulu. Gitu. Oke. Nah, ya, jadi family comes first, keluarga yang utamakan ya. Nah, sekarang kita mulai masuk nih bekalnya apa nih jadinya, gitu ya. Ibaratnya kalau kita mau pergi naik gunung gitu ya, di dalam backpack gitu, isinya yang wajib apa aja. Nah, ini sebagai orang tua bekerja, bekalnya yang wajib, kalau menurut saya ada 10. Banyak ya? Ada 10 ya? Aja ya Pak. Ada 10. Yang pertama adalah ini, harus meyakinkan diri sendiri, menguatkan diri sendiri, alasan kenapa bekerja.
Mbak Resa kenapa bekerja? Butuh. Betul. Semua Jujur. orang butuh. Bu. Jujur. Yang jawab nggak butuh itu bohong. Batman kenapa bekerja? Kepala keluarga, Bu. Oke, wajib. Gak ada jawabannya hobi ya? Oh, saya cuma ini aja Bu, ngisi waktu. Sampingan ya Bu, Sampingan sampingan. gitu, hobi. Karena saya suka jimbo pizza Bu. Nah, ini temukan di dalam diri masing-masing ya. Kenapa saya bekerja? Itu terutama mungkin para ibu ya, yang sering ada perasaan bersalah, ninggalin anak dan sebagainya. Nah, ini jadi nggak boleh setengah-setengah. Kalau emang mau bekerja, ya mantapkan itu. Gitu. Kenapa harus bekerja? Itu ya. Kenapa saya bekerja? Jadi ini ketika ada bahasa Indonesianya bisa ditulis lagi ya. Oh enggak, oke. Oh, nah ini dia. Mengapa kamu bekerja? Nah, jadi ketika kita bisa berpegangan kuat dengan alasan itu, ketika misalnya anak merengek di rumah, wah, mama di rumah aja gitu ya, mama kenapa minggu-minggu kerja? Nah, itu bisa kita jawab gitu. Anak kalau melihat orang tuanya yakin dengan jawabannya gitu, dia juga bisa lebih tenang. Gitu. Ya, jadi kuatkan dulu ini. Lalu yang kedua, paham tumbuh kembang anak. Nah, ini yang nomor 2, kalau menurut saya ini harga mati ya, gitu ya. Saya terus terang kalau di tempat praktek suka dibilang psikolog yang galak. Karena sering ada orang tua saya suka omelin gitu ya. Bekerja bukan alasan orang tua tidak tahu tentang tumbuh kembang anak. Gitu. Ya kan? Ujung-ujungnya kan ini anaknya siapa sih gitu kan? Itu tuh anak orang tuanya. Kalau dulu, misalnya kan saya praktek dari 2001 ya, itu tahun 2000-an awal untuk tahu tumbuh kembang anak ini memang agak sulit, gitu ya, karena orang tua harus baca buku, gitu ya, harus langganan majalah tertentu, baru atau mesti ketemu dokter, gitu ya, dokter anak, konsultasi ini anak saya umur sekian harusnya sudah bisa apa itu effort-effortnya dulu seperti itu. Tapi sekarang di mana teknologi sangat membantu. Semua tinggal tanya sama Mbak Google, nonton tante YouTube, tinggal ketik aja anak usia 3 tahun harusnya sudah bisa apa keluar terus semua gitu. Ya, sambil makan siang gitu, sambil nunggu angkutan umum, ketik-ketik gitu, belajar di situ. Jadi orang tua bekerja baik ayah maupun ibunya harus paham tumbuh kembang anak. Gitu ya, dicek anaknya usia 1 tahun tuh harusnya udah bisa apa. Gitu ya, ada kontak matanya apa enggak? Udah keluar kata pertama atau belum, gitu ya, udah bisa manggil mama, papa atau om, jangan dipanggil om karena jarang lihat, gitu ya, dipanggil om. Jadi harus paham tumbuh kembang anak, gitu ya. Jadi sekarang mudah sekali. Jadi kalau ada apa-apa bisa langsung cek, gitu ya. Jadi orang-orang yang di rumah yang ditinggalkan untuk membantu mengasuh anak juga tahu, gitu. Tapi sumbernya dari orang tua, gitu ya. Bisa tanya ke mbaknya, kakak neneknya dititipkan gitu ya, atau siapapun gitu. Gimana dia hari ini gitu ya? Udah mulai rambatan belum gitu, karena harusnya umurnya dia udah mulai rambatan. Jadi harus selalu cek. Oke. Terus bekal berikutnya. Nah, ini penting ya. Ada supporting team. Tim pendukung itu mesti punya itu. Beberapa tahun yang lalu ketika generasi milenial yang lahir tahun 80-an di sini ada? 80-an. Nah, itu ada tren yang tren seolah-olah kayaknya membanggakan kalau semua harus lulus bisa sendiri gitu, lulus sendiri, nggak pakai mbak, nggak pakai neni. Nah, itu ya oke kalau bisa iya, tapi kan pasti melelahkan sekali apalagi kalau sambil bekerja gitu ya. Nah, jadi tim pendukung ini juga penting nih, siapkan tim pendukung yang memang bisa mensupport kita gitu. Sorry kok udah pindah. Nah, tim pendukung ini siapa aja? Bisa mbak ya, bisa kakek nenek, om tante di sekitar atau daycare gitu ya. Guru di sekolah juga itu termasuk gitu. Jadi pentingnya menyiapkan supporting team ini untuk mendukung semua peran kita ya, baik bekerja maupun di rumah gitu. Saya sering ketemu klien yang dia mengeluh, Bu, iya Bu, saya pulang tuh harus nyuci dulu, ini dulu gitu ya. Jadi anaknya
suruh ngantri paling belakang, setelah piring, cucian baju. Nah itu mesti dilihat dulu apakah bisa nggak sih yang tugas-tugas ini dialihkan, tapi yang anak dulu diutamakan. Terus juga mesti dipentingkan lagi karena ini kita temanya sleep kan, istirahat ya, gitu ya. Ayah ibunya juga dipastikan harus cukup istirahat. Jadi harus dipilah-pilah lagi. Dan tim pendukung bisa masuk di sini ya, kalau sudah kewalahan bisa membantu. Nah, dengan adanya tim pendukung, berarti itu kan ada kepala banyak ya. Betul. Ada banyak kepala, gitu, terutama dalam pengasuhan anak. Nah, ini juga harus disamakan nih, si kepala-kepala ini. Visi misinya dalam mengasuh anak kemana, gitu ya. Misalnya ibunya maunya, oh anak saya maunya diajarin makan sendiri, gitu. Terus jangan sampai ibunya berangkat, mbaknya nyuapin, atau neneknya nyuapin. Udah sini aja, mamanya nggak ada. Nah, itu yang harus dijaga sehingga anak ini bisa tetap tumbuh kembangnya sesuai dengan apa yang diharapkan bersama, gitu kan. Saya sih yakin semua orang yang terlibat dalam pengasuhan anak semuanya sayang, semuanya pengen yang baik untuk anak. Betul. Cuma kan caranya mesti disamakan, jangan sampai juga anaknya bingung. Oh, kalau sama Mbak boleh, kalau sama ayah nggak boleh, gitu. Bingung. Jadi si perilakunya juga tidak terbentuk. Ya. Ini saya tolong diingatkan ya, waktunya tinggal berapa menit lagi. Kalau nggak bisa sampai jam 12 nih kita. Bisa nggak buka di Pizza Hut hari ini. Oke. Nah, terus yang bekal kelima, harus punya manajemen waktu yang baik. Ya, manajemen waktu yang baik. Waktu itu ada macam-macam. Ada waktu buat diri sendiri, ada waktu buat keluarga sebagai keseluruhan, ada waktu untuk bekerja juga otomatis ya kan. Terus ada waktu untuk tiap anak. Itu. Terus juga ada waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi memang harus diatur sedemikian rupa manajemen waktunya. Jadi harus belajar bikin prioritas, mana yang harus didahulukan dari yang lain. Oke, ini yang kelima. Oke, kalau misalnya lebih kurang jelas, nanti kita bisa kupas lebih banyak ditanya jawab ya. Betul. Betul. Oke. Nah, ini yang keenam, bekal yang keenam. Bayangkan bayangkan ada saklar di, terserah deh posisinya di mana. Kalau saya paling gampang di kepala ya, di otak gitu ya. Bayangkan ada saklar ganti peran di otak, di kepala kita gitu ya. Jadi begitu mau berangkat keluar pintu rumah, cetek ganti peran sebagai pekerja. Begitupun sebaliknya ketika mau masuk rumah, cetek, oh ini saya seorang ayah, oh ini saya seorang ibu. Si pekerjaannya ditinggal di luar sana. Itu. Nah, ada beberapa klien saya yang orang tua gitu ya, mereka saya kasih tahu ini, terus mereka saya kayaknya butuh waktu deh Bu gitu untuk peralihannya ya, dari pulang kantor sebelum masuk rumah tuh kayak harus ada jeda waktu. Ya udah, apa yang bisa dilakukan? Mampir ke minimarket, beli minuman yang disuka apa, gitu ya, minimarket yang dekat rumah gitu ya. Udah minum dulu 5 menit, tarik nafas gitu ya, udah baru pulang. Karena begitu sampai rumah, kalau yang anaknya masih kecil-kecil kan langsung anak-anaknya tuh wah gitu ya, gitu. Nyambut lah gitu. Nah, kita harus siap dengan itu. Gak bisa kita bilang tunggu ya, kita apa butuh waktu ini, nggak bisa, kan nggak tahu. Oke, jadi ada saklar ganti peran. Jadi bayangkan saja untuk memudahkan kita untuk switch, ya. Oke, lalu yang ketujuh, bekal yang ketujuh adalah, nah ini punya ritual dengan anak, ya. Ini kalau menurut saya perlu ya, penting dilakukan oleh orang tua bekerja. Untuk apa? Untuk tetap ada bonding sama anak. Ritual ini maksudnya apa sih? Satu aktivitas sederhana aja yang memang cuma anak lakukan dengan ayah atau ibunya yang bekerja tadi. Gitu. Entah misalnya bangun tidur itu ketika mau sebelum berangkat kerja, ayahnya membangunkan dengan cara khusus, dengan lagu tertentu, entah peluk-peluk dulu gitu, entah atau ada permainan dengan salaman tertentu yang memang anak cuma lakukan dengan ayah atau ibunya saja. Jadi punya ritual. Atau misalnya setiap makan siang, tadi kan di video awal tuh ada ya, seorang ibu video call sama anaknya gitu ya. Nah tapi kalau video call jangan cuma nanya udah makan belum, ada PR apa enggak gitu ya, tapi tadi nilainya ada berapa gitu ya, jangan kayak gitu. Coba dibikin yang lain ritualnya, misalnya tebak-tebakan. Jadi anak tuh nungguin hari ini tebak-tebakannya apa ya, atau cerita lucu.
gitu. Jadi ada bonding dengan tetap walaupun orang tuanya bekerja ya waktunya kurang tapi ada ikatan yang nyantol gitu ya. Kalau di foto ini kan misalnya ya pulang kerja sempatkan untuk baca buku cerita. Nah, ini kalau bisa hanya dilakukan bersama anak bersama dengan orang tua. Ya. Oke, terus yang berikutnya adalah yang ke-8. Nah, ini selalu ada persiapan. Ya, untuk melakukan peran sebagai orang tua bekerja harus ada persiapan. Ini mungkin contohnya lebih gampang ibu-ibu ya. Kalau misalnya pagi mau nyiapin sarapan, bekal dan sebagainya gitu, siapkan dari malam sebelumnya. Jadi selalu ada rencana, ada persiapan. Begitu juga misalnya seorang ayah gitu ya. Ayah ingin menghabiskan waktu. Misalnya tadi Mas Beten anaknya 2 kan. Tiap anak tuh butuh waktu sendiri-sendiri. Itu paling nggak 10 sampai 15 menit. Idealnya sih sehari ya, setiap hari Mas Batman. Nah, tapi ini bisa direncanakan gitu, disiapkan. Oh, sama si kakak mungkin setiap hari liburnya kapan? Hari Kamis. Hari Kamis. Sama si kakak mungkin saya bisa jemput kakak hari Kamis gitu. Si adik udah sekolah apa belum? Belum. Nah, si adik mungkin pas Kamis pagi si kakak sekolah berarti waktunya bersama si adik. Nah, itu direncanakan. Jadi setiap Kamis anak-anak masing-masing dapat waktu khusus sama ayahnya. Itu ngapain? Main aja, ngobrol gitu. Oke, pokoknya melakukan aktivitas yang menyenangkan. Oke, nah terus yang berikutnya, nah ini zaman teknologi, semua orang pegang gadget masing-masing. Nah ini dimanfaatkan sebagai yang membantu kita, gitu ya. Tadi kan saya bilang, iya setiap siang misalnya pas telepon video call ngasih tebak-tebakan. Udah Bu, mikir dulu tebak-tebakannya apa gitu. Gitu ya. Tebakan lucu ya kayak gitu. Pasti keluar banyak. Jadi banyak tuh bahannya. Gitu ya. Terus juga misalnya untuk belanja. Jadi hal-hal yang bisa dipersingkat, diefektifkan waktunya bisa pakai gadget kan sehingga waktu untuk di rumah dan anak-anak bisa juga jadinya lebih banyak. Gitu. Jadi ini bisa dipakai untuk asisten lah ya gitu ya. Jadi untuk membantu kita sebagai orang tua. Banyak sih, banyak aplikasinya bisa dimanfaatkan. Oke, nah ini yang terakhir. Oke, yang terakhir adalah, nah, sebagai orang tua bekerja, penting untuk punya harapan yang realistis. Ya, yang sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kemampuan. Kalau ketinggian, ya kita juga yang capek, targetnya nggak tercapai. Kayak ikan ini ya, mentok nih pasti dia kalau lompat itu ya. Harapannya ketinggian. Jadi kayak misalnya ibu lah ya paling gampang. Ibu mau nyiapin bekal buat anaknya, nggak usah yang bentuk bento-bento lucu-lucu gitu, nggak usah gitu ya. Penting cukup bersih, sehat, anaknya suka, udah gitu aja. Ayah pun demikian gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi menghabiskan waktu sama anak, targetnya nggak usah, oh anaknya harus cerita semua gitu ya, terbuka semua. Jangan gitu dulu. Jadi yang penting anaknya merasa nyaman dulu, senang, ketawa bareng sama kita. Nah, itu juga cukup realistis. Oke. Nah, tadi juga saya bilang kan idealnya setiap anak waktunya tiap hari. Oke, itu terlalu nggak bisa deh Bu gitu ya. Ya udah di-schedulekan aja. Tadi kayak Mas Beben liburnya hari Kamis. Tapi luangkan waktu mungkin setiap anak 15 menitan gitu. Itu juga cukup realistis. Kan saya juga mau hobi juga Bu menjalankan hobi saya tiap Kamis. Oke, nah, selesai materinya. Saya rasa mudah-mudahan pas waktunya. Saya kembalikan ke kedua M. Ya jawab ya. Oke, baik, langsung saja ya. Kita masuk ke pertanyaannya Pak Batman ya. Oke, langsung Di chat box. Silakan di chat box ya. Pertanyaannya kita baca. Tapi sebelumnya ini akan ada pertanyaan dulu Ibu. Ya, boleh ya. Lebih efektif mana? Quality time atau quantity time? Nah, ini pertanyaan sepanjang masa. Sepanjang masa. Selalu ditanyain. Yang penting tuh kualitasnya apa kuantitasnya. Ini, kalau kita bicara anak yang masih di bawah 5 tahun, itu dua-duanya harus ada. Gitu. Kualitinya ada, kuantitasnya ada. Karena anak-anak di bawah 5 tahun tuh ya namanya kontak fisik, kedekatan, ketemu langsung gitu ya, dengar suaranya, mencium baunya, itu masih penting. Gitu. Jadi sebisa mungkin dua-duanya penting.
Nah, tapi begitu anak masuk sekolah itu kadang-kadang kan mereka juga waktunya padat ya. Anak-anak sekarang kan ada sekolah, ada les, ada ini, ada ekskul dan sebagainya. Nah, di situ kita mulai meningkatkan yang namanya quality time-nya gitu. Jadi begitu ada waktu sama anak, kitanya hadir penuh, singkirkan gadget, ngobrol sama gitu. Gitu. Jadi gitu ya kira-kira. Mudah-mudahan menjawab. Oke, baik. Jika ada Sohepi yang mau bertanya, bisa open mic, silakan. Diana boleh tanya, Bu? Boleh. Dari mana Ibu? Oke, saya Diana dari DST Surabaya. Oke Ibu, silakan pertanyaannya Ibu. Silakan Ibu Diana. Iya, kebetulan tadi yang jawab yang isi was-was itu tadi saya ya, Bu. Iya, jadi saya kan ibu dari satu anak. Nah, anak saya kan masih umur 3 tahun, masih balita. Di situ saya was-was kenapa? Saya takutnya anak saya nanti perkembangannya jadi 2 kepribadian. Kan kalau sama saya maunya tuh tegas, terus maksudnya itu dia itu beda gitu nanti sama kakek sama neneknya yang dimanja terus apa-apa boleh gitu loh Ibu. Saya tuh takutnya nanti ke depannya anak saya bingung mau nurutin nenek kakeknya atau ikutin ibu bapaknya gitu. Gimana Ibu untuk sarannya? Terima kasih. Oke, silakan Ya, Ibu Vera. ya, ini juga masalah klasik sepanjang masa. Biasanya cucu pertama ya, Bu? Cucu pertama. Enggak juga sih. Pertama, kedua, dan sekian gitu ya. Tapi biasanya memang cucu pertama, karena di cucu pertama kakek neneknya biasanya masih relatif itu kan, usianya masih bisa lebih terlibat ya. Kalau udah anak kesekian mungkin sudah tambah tua. Biasanya gitu ada ya. jarak anak terakhir terus dapat cucu. Itu biasanya. Ya, nah ini Mbak Diana, jadi anaknya memang jadi bingung ya gitu ya, mau ngikutin yang mana, terus juga anak jadi berkembang melihat bahwa oh apa yang dikatakan bapak ibunya tidak harus diterapkan juga, karena toh begitu ketemu sama kakek neneknya itu buyar semua gitu ya, jadi anaknya nanti sulit nih untuk beradaptasi dengan aturan di luar rumah justru gitu ya, karena dia sudah terbiasa dengan oh aturan itu bisa dilanggar kok, aturan itu bisa dibelokin kok ternyata gitu. Nah, yang idealnya nih Mbak Diana harusnya ya kakek nenek dan orang tua jadi satu, jadi kompak gitu ya. Tapi saya sih sering ketemu sama orang tua yang bilang, iya Bu, susah lah kalau ngomong sama kakek neneknya gitu ya. Mereka pasti bilang, alah kamu dulu kecil juga digituin, nggak apa-apa gedenya gitu kan. Nah biasanya yang paling yang bisa membantu dari pengalaman yang sudah dilibatkan pihak ketiga nih Mbak Diana. Pihak ketiga tuh bisa siapa? Bisa dokter. Jadi Mbak Diana bisa kompakan dulu sama dokternya si anak misalnya. Dok, saya mau bawa kakek neneknya ya. Nanti dokter tolong sampaikan tentang hal ini misalnya gitu. Nah, jadi nanti dokternya yang menyampaikan. Biasanya yang sudah kakek nenek ini lebih terima masukan dari pihak ketiga gitu ya. Jadi pihak yang bukan anak dan menantunya gitu. Nah, pihak ketiga yang lain siapa selain dokter? Bisa guru kalau misalnya anaknya sudah sekolah ya, sudah 3 tahun mungkin sudah ikut PAUD, bisa pengasuh yang di pembimbing di PAUD-nya bisa gitu. Jadi ajak kakek neneknya pada saat ambil rapot misalnya gitu. Jadi kita titipin pesan juga ke gurunya, tolong ya ini kalau di rumah masih disuapin sama neneknya gitu, tolong Ibu yang bilangin aja supaya jangan suapin. Nah, terus yang media lain yang bisa dipakai adalah forum-forum seperti ini ya, webinar, seminar gitu, itu dibawa gitu. Saya kalau seminar di sekolah itu kadang-kadang juga ada tuh. Jadi si ibu bawa nih neneknya gitu. Jadi neneknya biar ikut dengar gitu. Jadi biasanya kakek nenek itu akan lebih mudah terima masukan dari pihak ketiga. Nah, ada hal lain yang bisa dilakukan juga, yaitu kuatkan anaknya. Gitu. Anaknya kan usia 3 tahun ya, sudah bisa diajak berkomunikasi. Gitu. Jadi kita tekankan aturannya ke anaknya gitu ya. Jadi si anak harus paham betul apa yang dia boleh, apa yang dia nggak boleh selama orang tuanya bekerja dan kenapa gitu.
Pengalaman saya dulu dengan anak saya yang pertama, itu cucu pertama juga kebetulan gitu ya. 19 tahun ya. Ya sekarang udah 19 tahun udah gede gitu ya. Itu cucu pertama duluan, itu pengalaman saya itu dulu pernah ini tiba-tiba kakek neneknya mampir ke rumah, anak saya itu dibawa ya. Dibawa keluar, tadi pulang-pulang bawa coklat, bawa mainan kayak gitu-gitu kan gitu. Nah, terus saya susah nih ngomong sama kakek neneknya ya. Jadi berdayakan anaknya. Saya bilang ke anak saya, kamu kalau kebanyakan makan coklat akan batuk, gitu kan? Akan batuk. Nah, terus si anak ini kan anak biasanya belajar dari pengalaman ya. Jadi dia tetap makan coklatnya dan batuk lah, gitu ya. Begitu batuk tidak bisa sekolah dan sebagainya. Jadi saya bilang itu kan akibatnya karena kebanyakan coklat. Gitu. Jadi saya fokusnya ke anaknya. Jadi begitu di kesempatan berikutnya kakek neneknya bawain coklat, si cucunya bisa bilang, enggak, nanti aku batuk. Nah, kakek neneknya bengong, tapi abis itu nurut mereka. Kakek neneknya lebih terima kata-kata si cucunya itu. Gitu. Itu satu hal yang bisa dilakukan juga Mbak Diana. Tapi untuk membuat anak bisa lebih mendengarkan kita, koneksinya Mbak Diana dengan anak juga harus bagus. Bondingnya, ya kedekatannya. Jadi anak lebih merasa dekat, tetap lebih merasa dekat dengan orang tuanya, sehingga dia lebih mau dengerin dan lebih mudah diarah. Gitu. Baik, bagaimana Ibu Diana untuk pertanyaannya sudah terjawab? Terima kasih, Bu. Selanjutnya kita saya ikutin ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Diana. Oke, selanjutnya kita open mic untuk So Happy ya. Ibu Vivi, silakan. Silakan Ibu Vivi. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu. Bu, aku mau tanya, itu kan anak aku kan beranjak remaja ya, usia 11 tahun. Dia tuh agak introvert gitu loh, Bu. Jadi kalau misalnya main keluar, dia nggak pernah mau main sama teman sebayanya dengan alasan, enggak deh Bu, teman aku toksik, dia tuh begini. Jadi kayak yang mungkin anak saya tuh kayak nggak terbiasa main di luar ya Bu. Jadi sekalinya main keluar gitu, dia tuh kayak yang enggak, aku nggak mau main gitu, aku di rumah aja. Keseringan kayak gitu loh Bu, kayak introvert banget gitu. Kegiatannya di rumah apa ya? Bu Vivi? Gadget. Gadget dia ngapain? Gadget, game Bu. Jadi di rumah tuh saya lengkapin kayak komputer, terus smart TV sama handphone. Itu tuh dia terbiasa dengan hal-hal kayak gitu Bu. Jadi ketika misalnya ada anak-anak di luar nih di lapangan, Bang, ini keluar banyak anak-anak di lapangan sana, enggak deh Bu, aku nggak mau. Selalu seperti itu. Jadi kayak nggak terbiasa bersosialisasi juga sih Bu, kayak gitu. Oke. Itu gimana cara mengatasinya? Karena kan anak saya itu beranjak remaja ya, kelas 5 SD, usia 11 tahun gitu. Mau dikit lagi mau SMP gitu Bu. Jadi saya khawatir nanti di SMP-nya dia agak minder atau agak menyendiri gitu. Terima kasih Bu. Oke. Silakan Ibu. Jadi anak juga harus punya kegiatan yang berimbang ya antara online dan offline. Jadi Mbak Vivi saya sarankan untuk duduk bareng dulu sama anaknya, bikin jadwal bareng gitu ya, dalam aktivitas sehari-hari itu apa aja yang dilakukan gitu ya, pulang sekolah dia harus apa. Nah di situ jadwal yang disusun harus menyeimbangkan antara kegiatan yang online dan offline tadi. Itu dan sertakan alasannya. Tadi Bu Vivi bisa sampaikan alasannya, kamu tuh nanti sebentar lagi mau pubertas. Pubertas itu ada hormon-hormon yang muncul yang perlu disalurkan. Antara lain salurkannya adalah olahraga, gitu ya. Jadi dia harus arahnya kita ke olahraga dulu nih, Bu Vivi. Jadi jangan tekankan dia harus bergaul, berteman, karena itu kayaknya tantangan terberat buat dia. Jadi kita arahkannya dia supaya gerak dulu aja. Nah nanti ya bisa dipahami sih kalau dia nggak cocok sama teman-teman rumahnya ya, yang dia bilang toksik tadi, itu istilah anak sekarang toksik gitu. Nah jadi mungkin bisa diarahkan dia ikut klub olahraga aja gitu. Di klub olahraga itu juga dia bisa ketemu sama anak sebayanya juga kan gitu. Nah itu jadi nanti sosialisasinya juga akhirnya tercapai gitu. Begitu Bu Vivi. Bagaimana terima kasih Bu.
Iya, memang anaknya mager juga sih Bu, nggak mau keluar, nggak mau. Agar ya Bu, udah nyaman di rumah. Iya, jadi diatur aja dan ketika nanti sudah disepakati diterapkan dengan tegas aja Bu Vivi. Jadi dia hanya boleh main game tuh dari jam berapa sampai jam berapa. Ya, paling gampang sih memang ikutkan kegiatan klub olahraga ya, paling nggak seminggu 2 kali atau sampai 3 kali. Jadi di luar rumah dia harus pergi gitu. Oh Ikut iya, olahraga. baik Bu. Nanti saya coba. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Oke, Bu Vera, ini ada pertanyaan selanjutnya Ya. dari Suhappy Boni. Pertanyaannya, bagaimana peran ayah dalam perkembangan anak, khususnya kepercayaan diri anak? Oke, besar sekali Pak Boni gitu ya. Kepercayaan diri anak itu dua-duanya, dia butuh dua-duanya, butuh dari ibu, butuh dari ayah gitu. Jadi harus dua-duanya. Karena gaya dari ayah dan ibu itu kan bisa jadi beda ya. Kalau ibu mungkin banyak khawatirnya gitu ya, jadi banyak menahan gitu, kayak anak belajar main sepeda gitu, ibu kan khawatir, jangan nanti jatuh gitu ya. Sama kayak saya, kalau anak saya lagi belajar nyetir, saya mendingan nggak usah ikut teriak, tapi itu ayahnya aja yang maju. Nah di situ, jadi pendekatan ayah bisa beda dan itu bisa berpengaruh sama kepercayaan diri anak, terutama untuk anak laki-laki ya. Gitu ya, terutama untuk anak laki-laki. Anak laki-laki di usia 9 tahun itu umumnya itu mulai identifikasi peran sebagai sebagai laki-laki. Jadi dia belajar peran laki-laki dewasa dari siapa? Dari ayahnya gitu. Dan anak juga sangat saya punya klien gini, motivasi sekolahnya rendah banget gitu ya. Padahal anaknya pintar. Jadi sekolah tuh malas-malesan. Jadi nilainya juga ya pas-pasan, padahal IQ-nya di atas rata-rata. Nah, kenapa ya? Apa yang terjadi? Ternyata yang perhatiin sekolahnya cuma ibunya aja gitu ya, ayahnya tuh cuma pulang gitu ya, cuma pulang menyapa sebentar, jadi nggak pernah nanya di sekolah dia seperti apa, dia ada performance, ada pertunjukan atau apa di sekolah, ayahnya nggak pernah datang gitu. Jadi ayahnya merasa tugas saya hanya adalah cari uang supaya dia tetap sekolah gitu. Sorry banget, nggak cuma di situ Pak, gitu ya. Anaknya juga perlu diperhatiin, juga didengarkan gitu. Jadi anak ini merasa termotivasi karena apa yang dia lakukan diperhatikan sama ayahnya juga. Nah itu juga berkontribusi pada kepercayaan diri. Oke, selanjutnya kita baca pertanyaan dari JKTDM ya. Untuk pertanyaan ini Mbak Vera. Ibu mau nanya, manfaat membacakan komik atau buku cerita untuk anak itu apa? Banyak manfaatnya. Imajinasi ya Bu? Iya, banyak. Satu buat bonding ya kan. Kalau kita dalam rangka topik kita hari ini adalah untuk mengeratkan hubungan antara orang tua dan anak. Terus juga mendorong anak untuk minat baca gitu ya. Mengajarkan anak bagaimana cara berpikir yang runut. Karena kalau kita bacain cerita itu kan menurutnya ada awal, ada tengahnya, ada akhir gitu ya. Zaman dahulu kala, terus gini-gini itu runut gitu. Nah itu anak mendengarkan terus dia belajar jadi berpikir secara runut. Belum lagi juga penambahan kosakata, pengenalan bahasa, banyak sekali, mengembangkan imajinasi juga, melatih berpikir kritis. Kalau misalnya kita lagi bacain cerita terus kita stop di tengah-tengah, menurut kamu kelanjutannya gimana yuk? Atau kita bisa tanya, kalau kamu jadi tokohnya, kamu melakukan apa? Itu jadi banyak yang bisa kita lakukan di satu kegiatan. Tapi pengalaman saya sih komik kayaknya nggak pernah dibacain ya. Komik tuh lebih asik baca sendiri. Biasanya buku cerita ya Bu, buku cerita dengan intonasi yang berbeda gitu ya. Seperti apa? Oke, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Aroni ya Bu. Bagaimana tips jadi orang tua yang sabar? Sabar gitu ya Bu. Oke, akan lebih indah hidup kita kalau kita datang ke Pizza Hut bisa pesan toppingnya sabar ya gitu. Nggak pesan aja tinggal makan tuh udah jadi sabar gitu. Tips jadi orang tua yang sabar. Sabar, wah ini banyak sekali ya gitu ya. Mungkin pertama harus lebih positif lagi memandang apa yang kita punya ya gitu ya. Misalnya bersyukur, alhamdulillah anak saya sehat. Puji syukur anak saya sekolahnya bagus. Itu dulu. Jadi cari sisi positifnya dulu untuk kita pegangan.
gitu ya, untuk menghadapi misalnya kerewelan anak dan sebagainya gitu ya. Oh ini terus juga sabar bisa didapatkan juga kalau kita mengerti apa yang berada di perilaku anak, di belakangnya perilakunya anak itu apa. Anak ini rewel terus kenapa sih gitu ya. Oh anak ini kok tiba-tiba diem banting pintu nggak mau ngomong sama saya apa sih gitu ya. Jangan terus kepancing, wah anak ini kurang ajar, jangan cepet-cepet kayak gitu. Anak itu kan masih terbatas ya mekanisme untuk mengekspresikan dirinya gitu ya. Jadi seringkali aksinya berupa fisik ya, nangis, banting pintu, banting barang dan sebagainya. Ya, kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa yang harusnya level emosinya di atas anak, mesti lebih bisa menahan diri gitu ya, tahan dulu gitu. Kita coba memahami apa sih yang dirasakan anak gitu. Nah, biasanya kalau orang tua yang sumbunya pendek, tahu kan orang tua sumbu pendek, gitu ya, cepat terpancing, mesti latihan untuk kasih jeda ke diri sendiri. Jadi kalau misalnya dirasa kayaknya udah sampai ubun-ubun, ya, kayaknya udah meledak, gitu ya, balik kanan, biasakan balik kanan. Balik kanannya tinggalin sebentar. Entah cuci muka, yang muslim bisa ambil wudhu, minum dulu gitu ya, tenangkan diri dulu. Karena saya rasa sih semua yang hadir di sini sih saya rasa secara teori semua udah tahu ya. Gitu ya, karena semua sumber sekarang banyak kan dari Instagram, Twitter bisa dibaca bagaimana menjadi orang tua yang baik, bagaimana menghadapi anak yang tantrumnya ini itu bisa dibaca dimanapun gitu ya. Itu kayaknya udah ada tuh dalam perbendaharaan ilmu di otak kita tuh udah ada. Cuma itu akan berantakan kalau kita emosi. Jadi memang yang pertama untuk orang tua adalah punya pengendalian emosi yang baik. Gimana caranya? Latihan. Latihan, gitu ya. Latihan untuk ngerem. Begitu rasanya, oke, saya udah ini nih, balik kanan dulu, tenangkan diri dulu, baru habis itu balik lagi ke kanan. Kasih kesempatan untuk emosinya turun sehingga otak kita bisa kerja lebih baik. Kalau emosinya merendah. Oke, baik, terima kasih atas penjelasannya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, boleh open mic dari Rohmani Galang. Dan kameranya boleh dibuka, so happy. Untuk Bapak Rohmani Galang, silakan. Halo. Mohon maaf nggak ada kameranya. Boleh nggak Kantor. Silakan, Nggak apa-apa Pak. ya. Ya, Bu, gini. Kadang kan kalau kita capek pulang kerja kan anak itu tingkahnya ngeselin ya, iseng sih mereka. Gimana caranya kita di rumah itu dikurangi untuk nada tinggi, bentak-bentak, terus bagaimana caranya persuasif berdialog sama anak, mengajarkan mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Secara persuasif, jadi kita bondingnya agak lebih bagus. Ya, itu aja. Silakan Ibu Vera. Tadi kan udah kita bahas ya bahwa aku menunggu kita tuh sepanjang hari gitu ya. Kenapa dia bertingkah, kenapa dia berulah? Karena itu cara paling gampang untuk mendapatkan perhatian kita. Gitu. Kalau misalnya anaknya lagi duduk manis, mungkin kita lebih sering ngelihat, emang udah harusnya kayak gitu ya, udah diamin aja. Tapi begitu dia banting mainan, dia teriak-teriak, kita langsung kasih perhatian. Nah, di situ anak jadinya belajar, oh dengan teriak-teriak aku baru diperhatiin. Gitu. Jadi hati-hati nih, banyak jebakan Batman bisa dilakukan anak gitu. Nah, jadi gimana caranya mengurangi ini? Tadi Pak Romani mungkin lihat slide saya ganti peran tadi ya. Nah, ini jadi mungkin lebih ke latihan ke diri sendiri, menyiapkan diri sendiri, menyiapkan emosi juga ketika masuk rumah, saya sudah menjadi ayah yang ditunggu-tunggu oleh anak sepanjang hari, gitu ya. Jadi siapkan itu dulu. Jadi sehingga kita lebih bisa menerima dengan apa yang terjadi. Nah, setelah itu sambil memperbaiki koneksi dengan anak, gitu ya. Koneksi dengan anaknya seperti apa? Jadi lebih banyak luangkan waktu untuk anak, menghabiskan waktu dengan Pak siapa tadi? Rohmani. Bapak Rohmani. Ya. Supaya anak-anak merasa lebih dekat dengan ya, ini kalau saya bayangkan anak-anak jadi memandang ayahnya sebagai kalau pulang pasti bawaannya marah, sebentar-bentar. Nah, itu jadi mereka agak berjarak tuh sama Pak Rohmani gitu ya. Jadi mesti didekatkan dulu sehingga mereka juga jadi lebih mudah diarahkan gitu. Jadi
gitu ya, udah siap emosi, mental dan sebagainya, bahwa anak-anak menunggu nih, ambil waktu dulu untuk membersihkan diri, mandi, menenangkan diri, terus panggil anaknya, ayo sini, ayah bacain buku, gitu ya, ayo kita main apa gitu ya, main kartu atau apa, main ludo, ular tangga, apa tergantung usia anaknya. Gitu. Nah, itu mulai mendekatkan diri dulu, gitu ya. Terus anaknya udah deket, senang, baru kita bisa sisihkan. Besok kalau ayah pulang, jangan teriak-teriak ya, ngomongnya pelan-pelan aja, gitu. Nah, itu bisa masuk tuh, gitu. Seperti itu, Pak Romani. Mudah-mudahan menjawab dan bisa diterapkan ya. Ya, terima kasih Bu, terima kasih. Bagaimana Pak Romani? Ya Cukup, sudah cukup, Bu. terjawab ya Pak? Sudah. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya, boleh open mic dan kamera. Novela Marceli. Silakan Ibu. Silakan Ibu Novela. Marceli. Ibu Novela Marceli. Oke, baik, kita baca ya Pak. Oke, pertama pertanyaannya Ibu Vera, bagaimana cara meningkatkan bonding dengan anak usia di bawah 1 tahun? Jika orang tua berangkat kerja, anak masih tidur, dan pulang kerja, anak susah banget tidur, Bu. Sudah tidur. Apakah sudah di waktu weekend aja, dan apakah anak di bawah 1 tahun itu ada batasan untuk melakukan screen time untuk video call? Oke. Silakan, Ibu. Tadi ya, usia 1 tahun itu sebetulnya masih butuh kontak yang intens ya dengan orang tua gitu ya. Tadi saya bilang dia lihat, dia dengar suara, mencium baunya, merasakan sentuhannya. Jadi Mbak Novela kalau misalnya pulang anaknya sudah tidur, boleh kok tetap belai, tetap dicium anaknya gitu ya. Walaupun dia tidur itu ada hal-hal, ada sensori yang masih bisa menerima itu. Yang anak masih bisa mengenal, begitu mau berangkat juga anaknya misalnya masih tidur juga, ya sempatkan untuk paling nggak peluk, cium, belai, jadi anak tahu. Terus kalau bisa juga ada foto ya, ada foto, terus titipkan sama yang mengasuh untuk secara rutin anaknya ini siapa gitu, sekaligus untuk melatih bicara juga gitu ya. Dan kalau pertanyaannya cukup nggak di weekend aja nggak cukup, jadi memang harus dilakukan secara rutin setiap hari. Nah, video call bisa dilakukan walaupun anaknya baru usia 1 tahun, gitu ya. Untuk batasan screen time-nya anak di bawah 18 bulan itu sebenarnya nggak boleh, ya nggak boleh kecuali untuk video call. Gitu. Jadi kalau video call, karena kenapa pertimbangannya kalau video call itu tetap ada interaksi kan, gitu ya, tetap ada interaksi, jadi masih boleh. Gitu. Jadi sesekali misalnya anaknya udah bangun, Mbak Novela telepon, video call, terus ngobrol gitu ya, nyanyi, biar si anaknya dengar. Gitu. Terus nanti siang gitu lagi, sore gitu. Oke, selanjutnya kita baca chat dari JB Tasya. Oke, untuk pertanyaannya, bagaimana trik atau cara menghadapi anak yang lebih senang main gadget daripada kegiatan sekolah, Ibu? Anak saya juga nih. Dirangkum Pak Betnya. Kuncinya adalah harus diatur ya, harus diatur. Harus ada aturan mainnya. Jadi harus memang ada pengaturan jadwal. Gitu. Jadi anak memang harus dibatasi. Jadi misalnya dalam 1 hari, paling gampang kita kalau ngatur jadwalnya anak-anak itu kita plotting waktu tidurnya dulu. Usianya berapa? Katakanlah usianya 8 atau berapa usianya? 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun googling lagi ya, 6 tahun kebutuhan tidurnya jam berapa jam gitu. Karena saya sendiri juga nggak hafal, saya hafalnya anak remaja itu usia harus 9 jam. Kalau 6 tahun mungkin lebih lama dari itu. Jadi anak usia 6 tahun perlu berapa jam? Katakanlah 10 jam. Itu udah 10 jam itu harus diplot untuk dia tidur. Katakanlah berarti dari jam berapa? Jam 8 atau jam 9 dia harus mulai tidur supaya bisa bangun jam kurang lebih jam berapa tuh? Jam 6 ya sudah harus bisa bangun untuk sekolah. Nah, itu diplot dulu. Nah, sisa waktu yang ada dibagi-bagi. Nah, ini membaginya duduk bareng sama anaknya ya, gitu ya. Jadi anaknya duduk di samping, ya kita atur jadwal yuk gitu ya. Mungkin kalau biar anaknya termotivasi juga, mau tahu nggak jadwalnya ayah sehari gimana? Gitu. Ayah tuh tidur jam segini, terus kerja gini. Nah sekarang kita atur jadwal kamu yuk. Gitu.
dibatasi. Anak umur 6 tahun maksimal 2 jam sehari. Gadget. Gadget. Oke, 2 tahun. Di luar belajar online. Saya harus tambahin itu kan sekarang ada belajar online ya. Di luar belajar online itu maksimal 2 jam sehari untuk anak 6 tahun ke atas ya. Kalau remaja beda lagi karena kebutuhannya lebih banyak. Itu. Nah, jadi diatur. Nah, terus jelaskan juga kenapa. Nah, yang lebih penting lagi pada saat di waktu di mana dia tidak boleh main gadget, kita harus sediakan aktivitas alternatifnya apa. Kita nggak bisa bilang ke anak, kamu nggak boleh main gadget pokoknya dari jam segini sampai segini. Terus terus ngapain? Ini terserah kamu, nggak bisa begitu. Kita harus yang atur aktivitasnya apa. Sudah siapkan kegiatan alternatifnya apa. Jadi kamu nggak boleh main gadget misalnya dari jam 2 sampai jam 4. Jam 2 sampai jam 4 itu kamu ada kegiatan misalnya main bola di luar atau baca buku. Nah, ini juga penting ya untuk disisipkan dalam sehari itu juga ada waktu untuk baca buku. Paling nggak 15 menit sampai 30 menit. Jadi kita pas malam pulang kita bisa tanya, udah baca buku apa hari ini? Nah, itu buat bahan obrolan lagi. Oke, baik Ibu Vera, terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih Bu Vera. Oke, selanjutnya boleh open mic ya dan kamera. So Happy atau sama Agatha Sali? Ibu Agatha? Halo, So Happy Ibu Agatha Sali. Oke, baik. Untuk pertanyaannya. Kita baca aja ya, Bu. Boleh. Pagi Bu mau tanya, bagaimana mengatasi jika anak makin melakukan apa yang kita larang? Terima kasih. Mensiasati. Ya, ini anaknya umur berapa ya Bu Agatha? Bisa jawab nggak ya? Saya perlu tahu anaknya umur berapa. Halo Ibu. Anak saya sama Ibu, dia umurnya 5 tahun. Kayak 5 tahun. Dia itu makin dilarang, kalau saya bilangin makin dilakukan. Susah banget untuk diremnya Ibu, mohon petunjuknya. Baiklah. Oke, nah ada kurun usia anak itu biasanya dimulai dari 18 bulan sampai menjelang 6 tahun. Jadi anak ini sedang mengembangkan otonomi, di mana dia ingin melakukan semuanya sendiri, ya, membatasi intervensi dari luar, termasuk aturan, larangan, itu dia membatasi. Jadi nggak mau sulit diatur, nggak mau dilarang, itu memang ada kurun usianya di situ, gitu ya, sampai menjelang 6 tahun memang itu sebenarnya adalah satu tahapan yang positif, di mana anak belajar menguji kemampuannya diri sendiri, kan, belajar untuk menerapkan aturannya sendiri. Cuma memang ya ekses negatifnya itu tadi, dilarang malah dikerjain gitu kan, karena dia memang lagi anti larangan, anti perintah nih Bu Agatha di usia itu. Nah, jadi memang butuh trik khusus untuk menghadapi anak-anak ini dalam kita berkomunikasi dengan anak, gitu ya. Misalnya apa yang mau dilarang? Lompat-lompat di sofa, gitu ya. Ya, lompat-lompat di sofa. Kalau kita bilang jangan lompat-lompat di sofa, yang dia lakukan adalah tetap lompat-lompat. Gitu. Satu hal lagi yang mesti kita pertimbangkan, di usia itu anak belum bisa menyimpulkan tindakan yang harus dia ambil apa kalau itu nggak boleh. Jadi dia belum bisa, oh kalau nggak boleh lompat-lompat terus aku harus duduk tenang, dia belum bisa kayak gitu. Ya, jadi sebaiknya instruksinya memang langsung duduk gitu ya, duduk tenang gitu. Atau kalau mau lompat-lompat bisa di luar. Jadi kita kasih alternatifnya sama dia. Kalau mau lompat-lompat tidak di sofa tapi di luar. Nah, itu juga berupa pilihan. Sama juga yang ketika misalnya kita mau menyuruh anak sesuatu, gitu ya. Kalau kita misalnya, ayo mandi, gitu, pasti dia jawab adalah enggak, ya. Tarsok, gitu ya. Terus nggak mandi sampai jam 6 sore. Gitu. Yang kita bisa lakukan adalah memberikan dia pilihan. Oke, kalau kamu mandi sekarang, nanti masih ada waktu untuk nonton. Tapi kalau kamu mandinya nanti, waktu nontonnya habis, hilang. Kamu mau pilih yang mana? Nah, itu jadi udah bisa tuh seperti itu. Itu kalau dia ternyata milihnya nggak mandi, ya udah tinggal terapkan konsekuensinya adalah jam nontonnya hilang.
Gitu. Nah, itu dia mau nangis guling-guling, kita tetap harus konsisten dengan hal itu supaya dia belajar bahwa oh, ada akibatnya ternyata kalau aku melakukan ini gitu ya. Jadi setiap tindakan ada konsekuensinya. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, baik, terima kasih. Oke, boleh open mic dan kamera dari Ibu Suci Ridari. Silakan Bu Suci. Selamat pagi, Bu Vera. Pagi. Ibu, saya mau bertanya, kebetulan saya punya anak usia 8 tahun dan memang kembar. Walaupun kembar itu kan karakternya berbeda ya, Bu. Nah, saya mau bertanya bagaimana cara penanganannya gitu. Karena saya juga kan nggak bisa membanding-bandingkan ya. Contoh, kamu harus bisa ya kayak Nadia, contoh adiknya. Karena memang adiknya itu lebih aktif, sedangkan kakaknya itu agak sedikit pendiam gitu loh, Bu. Cara menghadapinya bagaimana ya, Bu? Gitu. Karena kan memang mereka lebih sering bersama ya, walaupun saat ini sudah bersekolah, mereka memang kelasnya juga dipisah, nggak digabung gitu. Makasih, Bu Vera. Dua-duanya perempuan ya? Betul. Ya, perempuan, Ibu. Oke. Nah, jadi anak kembar kan memang tantangannya adalah membuat kita selalu melihat sama. Gitu kan, semuanya jadinya disama-samain, padahal sebaiknya treatmentnya atau perlakuannya harus tetap dibedakan selayaknya kakak dan adik gitu. Jadi tadi kalau Bu Suci bilang sekolahnya sama tapi kelasnya dibedakan, nah itu sudah cukup bagus ya penanganannya. Jadi membiarkan anak ini tumbuh kembangnya sendiri-sendiri, berkembangnya sendiri-sendiri. Kegiatan juga gitu kalau bisa Bu Suci, jadi dibedakan misalnya ya dilihat si kakak sukanya apa, si adik sukanya apa gitu. Nah kalau mau membandingkan betul jangan bandingkan dengan satu sama lain, tapi kita boleh membandingkan dengan dirinya sendiri boleh gitu. Misalnya kemarin kamu bisa loh, sekarang juga pasti bisa. Jadi bandingkan dengan dirinya sendiri itu apa-apa. Gitu. Iya Bu, kan terkadang kayak contoh kemarin sudah selesai PTS ya anaknya. Ya. Nah adiknya itu dapat nilai 90, kakaknya dapat nilai 70. Tapi memang di sisi lain nilai yang lain itu ada yang memang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Nah aku kadang, kok aku nilainya cuma 70 sih, adiknya dapat 90. Nah itu aku agak jawabannya itu agak sedikit gimana ya Bu gitu, biar meyakinkan mereka gitu. Oke, Mbak Suci tinggal bilang aja bahwa tiap orang kan memang berbeda-beda kemampuannya gitu ya. Jadi ketika misalnya dia kecewa, kok aku cuma nilainya 70, ya mungkin kamu memang kurang bagus di misalnya matematika gitu ya. Tapi kan nilai apa kamu atau kamu memang unggul di nari, unggul di olahraga gitu. Jadi keunggulan kamu di situ. Setiap orang it's okay, nggak apa-apa punya kemampuan yang berbeda-beda. Adik kamu memang unggulnya di sana gitu. Kamu punya keunggulan di yang lain gitu. Jadi tanamkan bahwa setiap orang itu berbeda-beda walaupun kembar. Oke, berarti catatan untuk orang tua sendiri Ibu ya? Ya, gitu. Saya punya klien kembar se-ekstrim itu kita pisahkan sekolahnya, Bu. Oh, pisahkan sekolah. Sampai pisahkan sekolahnya dan ternyata perkembangannya bagus. Gitu. Ya Ibu, memang terkadang itu dari pihak luar sih ya Bu, misalnya dari teman-temannya atau yang lain, itu kamu beda sih, kan kamu kembar gitu sih. Nah itu yang dari anak-anak. Ya, kita nggak bisa jaga mulut orang lain ya Bu, termasuk juga gurunya gitu kan, pasti kan. Nah itu tadi saya katakan ketika melihat kembar, orang tuh terdorong untuk melihat semuanya pasti sama gitu, padahal belum tentu. Gitu. Jadi mungkin ya, Mbak Suci siap-siap aja kalau misalnya kalau saya dulu kasus saya dulu si adik ini terlalu ngikutin kakak, itu nggak mau dipisah gitu, sehingga si kakak lama-lama nggak nyaman karena kakak pengen berteman dengan yang lain gitu ya, tapi adiknya kan ngikutin terus. Akhirnya waktu itu kita coba pisahkan kelas tapi tidak membantu, akhirnya pisahkan sekolah. Sekarang dua-duanya bagus, berkembang sendiri-sendiri. Bagaimana Ibu Suci untuk pertanyaannya sudah terjawab? Sudah, Ibu Vera, terima kasih banyak ya atas sharingnya. Iya. Pak Bernin, Ibu Resa. Iya, sama-sama Bu Suci. Oke, pertanyaan selanjutnya dari kolom chat dari Eki Widya. Bagaimana memberi pengertian kepada anak yang merasa iri kepada teman-temannya yang ibunya tidak bekerja?
dan bisa jemput sekolah setiap hari, sedangkan anak saya ingin ibunya jemput sekolah setiap hari seperti teman-temannya. Bagaimana? Sedih gitu. Sedih kayak gini. Nah, Ibu Eki berarti anaknya perlu diajak ngobrol lagi untuk memahami kenapa ibunya bekerja. Itu dulu dipahami. Terus, nah ini mau nggak mau, Ibu Eki harus menceritakan sesuatu yang artinya spesial ya. Jadi nanti si anaknya bisa berpikir bahwa nggak apa-apa aku nggak dijemput setiap hari, tapi aku tiap Sabtu ngapain gitu. Atau tiap minggu sama ibuku ngapain gitu. Nah, terus juga bisa ditonjolkan juga tuh kelebihan anak gitu ya. Misalnya kamu karena ibu kamu bekerja, kamu lebih mandiri loh. Coba dibandingin sama teman-teman kamu yang lain gitu. Teman-teman kamu yang lain bisa nggak masak nasi goreng sendiri gitu. Kamu udah bisa loh. Nah, itu yang kayak gitu kita bangkitkan. Jadi kita tunjukkan kelebihan-kelebihan yang dia punya. Oke, sudah terjawab ya Pak ya. Oke, selanjutnya kita baca dari kolom chat dari PHD JME. Pertanyaannya, apakah tidak diberi uang jajan saat sekolah akan mempengaruhi psikis anak? Anaknya usia berapa ini bisa tahu dulu nggak? Kalau dari PHD JME, boleh di open mic? Ya, untuk anaknya usia kalau anak berapa? mereka nggak perlu uang jajan lah ya. Oke, kalau sudah SD, nih, uang jajan sebetulnya bisa dipandang sebagai satu media belajar buat anak. Media belajar apa? Belajar mengelola uang sejak dini, gitu ya. Jadi uang jajan tuh nggak apa-apa diberikan karena ada manfaat lainnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya uang jajan tuh disurvei dulu, misalnya dalam sehari kebutuhannya apa sih, gitu ya. Kan udah bawa bekal dari rumah, mungkin ada catering dari sekolah, dia kebutuhan jajannya tuh untuk apa? Mungkin untuk tambahan snack atau tambahan minum. Jadi disurvei dulu besaran uang jajannya berapa gitu. Nah, terus nanti didiskusikan tuh sama anaknya, dia mau berikan harian kah, mingguan kah gitu ya, atau bulanan. Nah, nanti tinggal diatur dari sekian yang dia dapat, dia harus sisakan untuk ditabung. Nah, itu banyak sekali pelajarannya gitu. Gitu ya. Nah, ini saya yang kurang jelas ya usianya, usia berapa. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Selanjutnya, oke, boleh open mic dan kamera, Ibu Ana Desti. Oke, Ibu Ana Desti, silakan Ibu. Silakan Ibu Ana. Ya, selamat pagi Bu Vera, Bu Resa, dan Bu Pak Batman ya. Selamat pagi Bu Ana. Ya, ini saya mau tanya Dok. Jadi anak saya ini perempuan, usianya baru 4 tahun. Terus ada tetangga saya yang usianya kisaran 6,5 tahun lah ya. Emang anak ini sih, jadi gini, anak saya itu kan anaknya supel ya, anaknya ceria gitu. Terus ada anak yang 6 tahun setengah ini, cewek juga. Dia ini anaknya memang agak jutek. Terus anak saya tuh nggak tahu kenapa pengennya main sama dia gitu. Tapi kalau main sama dia sama si kakak ini dijutekin, digalakin gitu. Nah, kebetulan suami saya sama anaknya bapak ini juga temenan kan. Kadang-kadang suami saya main ke rumah dia pun anak saya ngikut. Tapi saya khawatir gitu Dok, takutnya anak saya yang sesupel itu nantinya berdampak nggak sih Dok kalau main sama dia? Walaupun nggak sering ya, tapi kadang-kadang main sama dia gitu. Saya takutnya berdampak sama anak saya. Terus kalau emangnya berdampak itu dampaknya apa, dan gimana cara saya untuk melarang anak saya jangan main sama kakak ini gitu, karena kakak ini anaknya jutek gitu, suka digalakin gitu loh anak saya ini. Jadi saya takutnya nanti anak saya yang udah saya didik baik-baik gitu, jadi nanti gedenya malah jadi penakut atau malah jadi ikutan galak juga sama kayak anak ini gitu loh. Itu sih Dok tanya. Agak ribet. Iya, takut ketularan juteknya atau malah takutnya dia jadi anak penakut gitu. Sedangkan sejauh ini yang saya tahu anak saya ini anaknya berani, supel, terus ramah gitu. Saya takutnya dengan main sama anak ini jadi berdampak ke dia atau gimana gitu Dok. Solusinya gimana? Terima kasih. Was-was ya Bu Ana ya? Iya, was-was jadinya. Kadang saya larang pun jangan main sama kakak ini, kan Kiana suka digalakin. Terus kadang-kadang dia habis main pun kadang-kadang ngomong, "Ma, aku tadi dimarahin sama kakak ini," gitu. Jadi kan saya jadi sedih ya, aduh anak saya digalakin gitu kan. Aduh, jadinya gimana gitu Dok. Solusinya gimana? Terima kasih.
Oke, seru ya Bu pertanyaannya, silakan Ibu. Tapi anaknya ini ya apa namanya gigih juga, udah dijutekin maju lagi, temenan Iya, lagi. maju terus. Kadang di depan saya aja nih anak berani, Dok. Misal nih, saya lagi di depan rumah saya sama anak saya, terus si kakak ini lewat. Anak saya tuh nyapa kakak gitu. Dia malah bertun, apaan sih gitu. Jadi anak sayanya yang tadinya senang jadi yang ciut gitu kan, saya jadi nggak tega ya lihatnya. Aduh, udah gimana gitu. Jadi saya khawatir aja gitu, Dok. Untungnya jaraknya jauh jadi. Iya, jaraknya jauh bukan sebaya gitu. Jadi kalaupun kadang-kadang sekarang mau main bareng, kadang saya alasannya kakak ini sekarang udah sekolah, jadi kayaknya nggak bisa main sama kakak ini gitu. Untungnya gitu jaraknya jauh gitu. Terima kasih, Dok. Bu Ana, satu sih kalau bisa ya memang dicarikan alternatif teman yang lain ya, yang memang sebaya ya gitu. Terus hal lain yang bisa dilakukan, ajak anaknya Bu Ana ngobrol untuk melihat kenapa sih si kakak itu kayak gitu ya. Dikira-kira aja, jadi ajak anak untuk memahami di balik perilaku itu apa. Jadi sehingga lebih memahami kenapa dia seperti itu. Fungsinya apa? Supaya si anak juga merasa, oh dia berperilaku jutek bukan karena aku yang salah, karena mungkin dia memang terbiasa jutek, atau memang dia nggak diajarin sama orang tuanya untuk ramah sama orang. Nah itu jadi pentingnya itu. Jadi ajak anaknya bicara, menurut kamu kenapa sih si kakak itu tadi waktu disapa ngomongnya begitu gitu ya. Jadi ajak anak untuk memahami. Gitu. Jadi bisa mengira-ngira, oh mungkin karena dia di rumah nggak pernah diajarin kali sama mamanya kalau ada yang sapa balik gitu ya. Jadi biar si anak tidak terluka, anaknya Bu Ana tidak terluka ininya konsep dirinya gitu ya. Jadi bukan karena salahnya dia. Terus hal lain yang bisa dilakukan juga di rumah, ketika Bu Ana lagi di rumah, lagi santai, bikin simulasi situasi. Kan Bu Ana tahu betul ya si anak jutek ini ngapain aja gitu ya, bentuk kejutekannya apa aja gitu ya. Nah, buat simulasi di rumah situasi di mana Bu Ana pura-pura jadi si anak jutek ini, terus main bareng sama anaknya Bu Ana gitu ya. Misalnya kalau si kakak ini marah-marahin kamu gimana? Gitu. Nah, jadi kita latih di situ praktek gitu. Kamu gimana? Apa yang bisa kamu lakukan? Kalau kamu nggak suka dibentak itu, kamu bisa bilang apa? Nah, itu latihannya di situ. Bunda pura-puranya jadi si kakak, siapa tadi namanya si kakak jutek itu. Iya. Gitu. Kakak jutek ya. Nah, gitu. Jadi lakukannya seperti itu. Jadi untuk meyakinkan bahwa anak tahu harus melakukan apa ketika dalam situasi-situasi yang tadi Bu Ana khawatirkan gitu. Iya. Biar tahu ya reaksi dia gimana gitu ya. Iya, gitu. Tapi bakal berdampak juga nggak sih, Dok, ke anak sayanya gitu? Iya, dia bisa meniru sih gitu ya. Yang itu kan anak usia 4,5 tahun bisa gampang meniru ya. Tapi sepanjang kita kasih tahu bahwa itu nggak boleh tuh kayak gitu, nggak ramah gitu, jutek itu nggak boleh. Harusnya kalau disapa jawabnya ini. Nah itu jadi setiap misalnya hari ini Bu Ana tahu dia main sama si kakak jutek tadi gitu ya, malamnya tuh ngobrol gitu. Tadi main sama kakak jutek gimana gitu. Jadi biar dia cerita, terus kita ada kesempatan untuk netralisir semua pengaruh-pengaruh yang mungkin masuk. Gitu. Tapi bakal ada nggak sih, Dok, nanti pasti anak saya udah gede gitu, jadi dia jadi ke bawah, maksudnya karena dia udah gede kan, kalau sekarang kan dia mikirnya masih masa bodoh gitu ya, dijutekin sama kakak itu. Saya takutnya nanti pas dia udah gede, dia jadi malah kayak gitu juga gitu. Ada kemungkinan kayak gitu nggak sih, Dok? Ya bisa jadi kalau memang dia tidak paham bahwa itu suatu hal yang salah. Gitu. Makanya tadi fungsinya Bu Ana ngobrol tiap hari, kalau Bu Ana tahu dia habis main, ngobrol, jadi tahu apa yang terjadi, sehingga kita bisa netralisir, kita bisa bilang, nggak boleh kayak gitu ya, itu nggak boleh ditiru. Makasih ya, Dok, untuk penjelasannya. Sama-sama. Iya. Bu Ana. Sama-sama, Bu Resa, Pak Betna. Pertanyaan terakhir ini mungkin ya, Bu. Dari Anonymous. Selamat pagi, Bu, izin bertanya. Bagaimana cara memperbaiki komunikasi dengan orang tua? Saya berlatar belakang anak broken home yang sedang merantau hidup sendirian. Saya selalu merasa kesulitan dan tidak nyaman untuk menceritakan semua hal, bahkan untuk menghubungi duluan orang tua saya. Saya merasa kesulitan, saya tidak nyaman. Saya lebih nyaman bercerita kepada orang terdekat saya. Sehingga karena hal ini, orang tua saya sering komplain dan selalu meminta saya untuk tidak cuek.
dan lebih dekat lagi dengan mereka. Oke. Jadi ini mungkin karena memang hubungannya memang tidak terlalu dekat, jadi sehingga terbawa ke dewasa untuk memulai sesuatu yang baru yang dulunya tidak biasa dilakukan memang sulit ya gitu ya. Jadi kayak ada hambatan gitu ya. Aduh, saya nggak biasa tuh ngobrol sama orang tua saya gitu ya, lebih nyaman ngobrol sama pasangan misalnya atau sama teman gitu ya, karena dari dulu orang tua saya nggak pernah ngajakin ngobrol. Itu bisa dipahami ya gitu ya. Cuma memang gini, dalam hubungan antara orang tua dan anak itu kan memang nggak sempurna ya gitu ya. Mungkin lebih baik kita fokus pada apa sih hal baik yang bisa kita lakukan saat ini gitu ya. Kalau saya sih lihatnya mungkin kalau memang sulit sekali, mungkin ada hal-hal apa ya yang belum selesai yang dulu, ada trauma-trauma yang dulu gitu ya. Coba berpatokan pada kindness. Kindness itu kebaikan hati gitu. Oke lah, saya melakukan ini karena kebaikan, demi kebaikan gitu ya. Saya ingin baik ke semua orang, termasuk ke orang tua saya. Jadi ini menunjukkan kindness saya, kebaikan hati saya ya, yang ada di dalamnya itu ada rasa iba, rasa mengasihi. Nah, itu mungkin yang difokuskan pada saat ini. Nah, satu hal lagi yang bisa dilakukan adalah coba bayangkan ketika nanti kita punya anak ya, yang usia sekarang kita nih, jadi usianya berapa ya tadi saya nanya, saya nggak tahu. Katakanlah usianya sekarang 27 atau 30 gitu ya. Bayangkan aja ketika nanti kita punya anak dan usianya sudah seusia kita sekarang, apa yang kita harapkan dari anak tersebut kepada kita? Paham nggak maksudnya? Iya, nimbal baliknya nanti ketika kita sudah tua, apakah seperti itu kan atau bagaimana? Gitu. Jadi, lakukanlah yang kita ingin anak kita nanti lakukan pada kita. Gitu. Kita jangan sampai karena itu datang ya. Oke, untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab akan dibantu jawab di website dan YouTube Healthy Lifestyle Pizza Hut Indonesia. Terima kasih Bu Vera atas penjelasan yang sangat luar biasa. Baik, So Happy, sangat bermanfaat ya materi dari Ibu Vera. Kita sudah mengetahui bagaimana bekal pengasuhan anak pada orang tua yang bekerja. So Happy, kita akan melihat cuplikan video. Contoh nyata keluarga dengan ayah yang bekerja. Ini dia cuplikan videonya. Hey So Happy, kita punya video wawancara. Contoh nyata keluarga dengan ayah ibu bekerja. Saya Vivi, saya shift manager di Pizza Hut Cafe 2 dan suami saya Septian Saputra, shift manager juga di PHD Fatmawati. Saya punya satu anak laki-laki berusia 19 tahun. Kalau ingat anak sih lagi kerja pasti ya, cuman kalau kayak sampai ngeganggu konsentrasi gitu pengen pulang enggak sih, itu alhamdulillah aman. Perkenalkan, saya Saparudi, shift manager Pizza Hut Margonda Raya Depok. Dan ini saya Suci dari Departemen Training. Saat ini anak saya ada 4 orang. Sebisa mungkin saya menyisihkan waktu untuk mendengarkan cerita mereka seperti itu. Iya, jadi jangan sampai nanti anak-anak itu ya udah kita dua-duanya kerja ya. Terus Orang tua yang sama-sama bekerja, tapi mereka masih bisa membahagiakan anak-anak. Bagaimana caranya? Simak selengkapnya di YouTube Healthy Lifestyle Pizza Hut ID. Oke, So Happy, untuk full videonya bisa dilihat pada channel YouTube Healthy Lifestyle Pizza Hut Indonesia dari Ibu Vera. Mungkin ada sedikit kesimpulan Ibu dari materi kita hari ini. Oke, hari ini seru banget ya, nanya banyak. Banyak banget pertanyaannya. Ya, nanya banyak, dan dari pertanyaan-pertanyaan itu kita bisa lihat ada setiap orang tua, setiap ayah, setiap ibu ada ceritanya masing-masing gitu ya dalam menjalani perannya sebagai orang tua, menjalani sebagai orang tua yang bekerja gitu. Nah, jadi mungkin untuk merangkum semua, memang menjadi orang tua saja itu tidak mudah, apalagi orang tua yang bekerja, pasti tantangannya lebih banyak. Tapi yang perlu kita ingat adalah anak-anak cuma punya orang tuanya. Dan peran itu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Jadi yuk mari kita lebih menyiapkan diri kita gitu ya, membagi waktu seadil-adilnya gitu ya untuk pekerjaan dan untuk anak-anak kita juga di rumah. Karena mau nggak mau tanggung jawab tumbuh kembang anak mau gimana nih, baik lagi ke orang tuanya gitu ya, tanggung jawab terbesar ada di rumah.
Demikian, mudah-mudahan materi yang dibawakan dan diskusi kita tadi Q&A juga bisa membawa manfaat untuk teman-teman semua dan diterapkan semua tips-tipsnya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Vera. Baik, so happy. Jadi anak adalah bagian yang tak terpisahkan dan merupakan buah cinta dari ayah dan ibu. Dan dampak dari orang tua yang bekerja pada anak mengakibatkan anak tidak terlalu dekat dengan orang tua, anak akan menjadi lebih mandiri, anak akan tumbuh menjadi anak yang percaya diri, anak selalu siap dalam menghadapi tantangannya masa depan. Orang tua terbaik bukanlah orang tua yang suka menyerahkan semua urusan pengasuhan kepada orang lain. Oleh karena itu, menciptakan kedekatan antara orang tua dengan anak adalah sebuah investasi yang sangat berharga. Mari kita cintai anak kita dengan memberikan perhatian, meluangkan waktu kita, menciptakan kedekatan dengan anak-anak kita. Oke, so happy. Jangan lupa ya untuk isi feedback melalui QR code. Ya, dan selalu ikuti terus program kegiatan Healthy Lifestyle Pizza Hut Indonesia di web healthylifestylepizzahutindonesia.com. Dan jangan lupa follow sosmed kita ya di So Happy. Ini barcode feedbacknya. Silakan. Silakan feedbacknya. Oke, terima kasih So Happy. Semoga dengan talk show ini kita sudah mendapatkan wawasan mengenai bekal pengasuhan anak bagi orang tua yang bekerja. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Vera atas penjelasan dan edukasinya yang sudah disampaikan pada hari ini. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada So Happy yang sudah mengikuti terus program-program Healthy Lifestyle Pizza Hut Indonesia. So Happy, seperti informasi saya di awal, akan ada pengumuman pemenang challenge live dengan tema Quality Time with Family. Dan satu lagi Pak, game Gabur. Langsung saja Batman, kita masuk ke pengumuman pemenang challenge live-nya. Baik, Reza. Oke. Untuk pemenang ke-26, Pak. Sampai ke 38 ya, Bu. Mendapatkan Eco Bag dari Healthy Lifestyle Pizza Hut Indonesia. Selamat ya untuk para pemenang. Selanjutnya, Pak. Oke, selanjutnya untuk pemenang ke-11 sampai ke-25 mendapatkan mug dari Healthy Lifestyle Pizza Hut Indonesia. Selamat ya untuk para pemenang. Oke, selanjutnya ya Pak Batman. Oke, untuk pemenang ke-6 sampai ke-10 mendapatkan uang sebesar Rp350.000. Berikut pemenangnya. Selamat ya untuk para pemenang. Kita langsung ke 5 besar ya Pak. Selamat untuk pemenang ke-3 sampai ke-5 akan mendapatkan uang Rp500.000. Berikut untuk pemenangnya. Wow, selamat ya untuk para pemenang. Selanjutnya, kita masuk ke pemenang kedua ya. Yang diraih oleh siapa ya? Siapa ya Pak? Afriza dari PHD Akses UI. Selamat mendapatkan uang sebesar
Rp750.000. Wow, oke, so happy. Kita masuk ke pengumuman pemenang juara pertama ya, Pak. Juara pertama nih, Deg-degan nggak nih, Pak? deg-degan banget nih. Oke, deg-degan ya, so happy. Untuk juara pertama dimenangkan oleh Dendi Hendriana Putra dari PHR Sukabumi. Selamat mendapatkan hadiah uang sebesar Rp1 juta. Dan berikut cuplikan videonya. Praktek supaya dia taruh enggak emang itu memang teman orang tua yang kerja benar. Gini dulu ya cerita kita hari ini. Next kita di kesempatan berikutnya. Thanks yang udah nonton. Keluargaku. Selamat bagi para pemenang untuk So Happy yang sudah mengikuti challenge Quality Time with Family. Kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Langsung saja Bu Resa, tanpa berlama-lama kita masuk ke game Kahoot. Oke, bisa langsung disiapkan masuk ke Google Chrome. So Happy. Oke, siapkan gadgetnya, lalu isi link Kahoot-nya. Untuk pinnya adalah 183231. 183231. Wow, udah ada yang masuk nih Bu Resa. Agar YSL, Pak. Rupawan. Ada Balarama. R265. Oke, waktunya 2 menit lagi ya Pak ya. Kami tunggu. Oh, udah banyak banget ini Bu Resa, udah 79, udah 84. Nada Kartika FCDC Sukodono. Wow, luar biasa. Pesertanya sudah 113. Oke, untuk para trainer, mohon maaf tidak bisa mengikuti game Kahoot ya. Mohon maaf ya untuk trainer-trainer. Ada Bapak. Oke, sekarang udah 130 Bu Resa, udah banyak banget nih. Oza. Wah, 138. Waktunya sebentar lagi ya. Untuk para trainer ya, jika nanti menjadi pemenang, mohon maaf ya. Oke,
udah banyak banget nih Bu Resa. 145 ya Pak. Oke, jadi untuk trainer mohon maaf untuk Kahutnya tidak bisa dilanjutkan. Oke, kita mulai ya Pak. Oke, sudah siap? So happy? Sudah siap semuanya? 3, 2, 1. Oke, kita bantu bacakan ya Pak. Bacakan yang salah gimana Pak? Jangan dong. Oke. Pertanyaan pertama, benar atau salah? Benarkah judul artikel slip terbaru pada website 5 dampak pada anak jika suami dan istri sama-sama sibuk bekerja? Berlimpur. Wah, bagus. Bagus ya? Iya. Sengaja ya, sengaja. Benar, Wah. Wow, sudah 140 yang menjawab. Oke, ternyata yang benar 90. So happy. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Oke, ditunggu so happy ya. Next. Wow. Oke, peringkat pertama. Peringkat kedua, Salsabila Desta. Peringkat ketiga, D7. Grand Giant 7 tadi. Selanjutnya pertanyaan kedua. Masih benar atau salah Pak? Oke, Berdasarkan sumber talk show hari ini bernama Ibu Vera Ita Biliana Hadi Sucipto. SPSI. Benar atau salah? Benar atau salah Bu Resa? Ya Pak, kasih tahu saya. Masih aja ya ada yang jawab. Salah. Oh, di bawah udah ada ya sebenarnya. Oke. Oke, masih Ujo yang masih Pak Ujo yang di atas. Sekarang peringkat kedua naik ke Grace. Pertanyaan ketiga masih benar salah nih Bu Resa. Oke, program SLIP dilaksanakan di bulan Agustus sampai September. Benar atau salah? Ayo. 2 bulan loh. Salah nih. Benar atau Banget salah? yang jawab ya. Iya, sudah 137 orang yang jawab, tapi kita tahu nih benar atau salahnya nih. Betul. Jawabannya adalah Teng ting teng. Benar. orang ya. Oke, kita lihat posisinya. Masih Ujo. Oke, Pak Abi boleh mau naik nih, Pak Abi. Selanjutnya Pak, pertanyaan keempat. Tanggal berapa artikel diet diposting pada website Healthy Ayo, Lifestyle? tanggal berapa ini? 9 Maret, 10 Maret, 1 Maret, 12 Maret. 10 Maret 2022. Siapa yang memimpin ya Pak? Coba kita lihat. Oke. Masih. Oh, ternyata. Naik ya. Dan SKP. Selanjutnya pertanyaan kelima. Apa tema talk show diet yang dilaksanakan pada 29 Maret? Flashback ya Pak. Dicari Ayo, emailnya, dicari iklannya. Dibuka websitenya. Ayo yang mana? Hidup sehat dengan diet tepat. Yang butuh jawaban bisa buka IG ya. Oke, ya. Jangan lupa di follow. Di atas. Jangan lupa di follow. Masih SL ya Pak. Pertanyaan selanjutnya, berapa total peserta senam bersama yang dilakukan pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni? Ayo, berapa total pesertanya? Bisa lihat di IG ya. Jangan lupa untuk di follow. Totalnya 10.464 peserta. Siapa yang bikin ya Pak? Coba kita lihat. Apakah berubah? Wah, masih ESL. Siapa ini coba? Jangan-jangan trainer ya Pak ya? Selanjutnya, apa kepanjangan dari So Happy? Ayo. Jawabannya ada ya Pak yang tepat ya. Itu jawaban yang paling tepat. Indonesia. Hore. Siapa yang mungkin? Putri Bilkis Jem. Selanjutnya, pertanyaan nomor 8. Tanggal berapakah challenge quality time? Web Family berlangsung. Ayo, tanggal berapa? Maju ya Pak ya. Ayo tanggal. Jawabannya adalah 18 sampai 18 September. Kita lihat nih siapa yang
naik ke atas. Oh, ternyata masih Putri Putri Bilqis. Oke, selanjutnya pertanyaan ke-9. Apa password website Healthy Lifestyle Pizza Hut Indonesia? Ayo sehat, ayo gerak, huruf besar semua. Ayo sehat, Nggak ada semua. baik ya Pak. Nggak ada. Masuk ke wifi Pak. Di silent. Oke, ayo Kecil semua. jangan lupa diakses websitenya dengan masuk password Ayo Sehat. Pertanyaan terakhir ya Pak. Naik lagi Bu Resa. Siapa ya? Ya, oke dia, yes. Oke, yang terakhir. Apa ikon program Sleep? Apel kali ya Pak? Apel. Oke. Orang yang sedang tidur bermimpi berhayal. Satu jawabannya adalah orang sedang tidur. Oke, kita tunggu ya Pak untuk pemenangnya. Pemenang ketiga ya Ibnu Aja mendapatkan hadiah 100.000 rupiah. Selamat untuk Ibnu Aja. Pemenang kedua diraih oleh Putri Bilqis JM dengan hadiah 150.000 rupiah dan juara pertama diraih oleh YSL mendapatkan uang sebesar 200.000 rupiah. Dan pemenang ketiga, ini sudah ya. Oke, untuk pemenang harap mengirimkan nama, nomor HP, dan asal outlet di kolom chat ya. Selamat untuk para pemenang dan terima kasih Suhepi yang sudah mengikuti program Game Kahoot. Luar biasa Luar ya. biasa sekali ya Bu Resa ya. Nah, dengan demikian berakhirlah talk show kita hari ini, Pak. Sudah selesai, Pak? Selesai ya? Iya. Saya, Resa, dan rekan saya Batman mengucapkan mohon maaf dan terima kasih banyak. Sampai ketemu di kegiatan Healthy Lifestyle Pizza Hut selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Salam. Terima kasih Pak Batman. Waalaikumsalam. Salam sehat semuanya. Keluar lagi nih. Masih Pak Batman. Boleh, Pak. Ya.